Gimana itu bang? Ini kalau di BAP sama polisi, ini kira-kira Yesus bangkit gak bang? Kok ketawa bang ditanya? Nggak jadi itu. Apa? Udah kesimpan bang. Bentar. Yang tadi rekaman nanti aku lihat lagi. Nah, masalahnya di sini bang. Masalahnya di sini. Nih kalau saya buka lagi ya. Coba abangnya bernarasi dulu. Maksudnya biar masuk ke kepala pun. Nah, di sini masalahnya bang. Kalau saya buka ini, saya contohin aja Markus 16 ini bang. Markus 16. Cuman abang pernah baca ini dah bang, di Efesus 1, 22 sampai 23 itu bang. Efesus kan surat bang, bukan Iya, gospel itu, bukan Injil. Jadi kan cak ini bang, yang abang jabar ke tadi itu, yang abang jingok ke aku yang sudah aku record tuh, itu kan semuanya kan kayak ini. Ya itu tadi balik lagi, aku ngomong dulu ya bang ya, bahwasannya Yesus itu kan memang adanya Kristen itu setelah matinya Yesus dan dia bangkit lagi. Nah, si Yesus ini kan tidak familiar bang dengan istilah-istilah teologis, tradisi-tradisi gerejawi atau permasalahan-permasalahan kontemporer yang kita hadapi sekarang. Ia juga tidak setuju lah dengan beberapa hal yang dilakukan oleh umat Kristen dalam namanya aja itu kan. Cuma dari sudut pandang Allah gitu kan, kita juga bisa mengatakan Yesus kan mengenal agama Kristen yang ada sekarang karena Allah kan mengetahui segala sesuatu bang Allah tuh bang. Ia tahu rencana Allah untuk gerejanya sejak awal hingga akhir zaman. Ia tahu yang terjadi dalam hati dan pikiran orang Kristen bang. Ia tahu bang baik dan buruk itu kan buat umatnya. Ya itu bang, yang memimpin menyempurnakan gereja sekarang. Oke, kalau dia memang maha tahu dan yang menuliskan Biblos atau Gospel ini Roh Kudus, menurut abang yang nulis Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini satu orang, Roh Kudus tadi. Kalau memang satu orang yang nulis, kenapa ceritanya beda-beda gini bang? Yang satu bilang malaikatnya mereka lihat gempa bumi. Yang tiga bilang nggak ada gempa bumi. Yang satu bilang ada penjaga. Yang tiga bilang nggak ada penjaga. Yang satu bilang malaikatnya satu di luar. Yang satu bilang malaikatnya satu di dalam. Yang satu bilang nih dua-duanya di dalam. Yang satu bilang nggak ada malaikat. Ini Roh Kudus semua yang nulis bang. Berubah pikiran Roh Kudus ya setiap nulis. Apa gimana nih? Lanjut bang. Itu satu. Kedua, tadi saya mau narasikan ini. Di sini masalahnya. Terus. Disinilah masalahnya. Kalau saya lihat Markus 16, begitu saya lihat manuskripnya bang, ini manuskrip tertuanya. Kalau saya buka Markus 16, itu cuma ada 8 ayat bang. Nih, kalau saya klik ini, nih kalimat terakhirnya. Nah, ini ayat terakhirnya. Habis itu nih kosong. Jadi ayatnya ini cuma sampai 8. Nah, berarti yang ini nih ayat dari mana? Ini nggak ada di manuskripnya loh. Ini ayat tambahan dari mana? Dan ini penting loh. Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya Yesus terangkat ke sorga. Nih bagian ini nggak ada di manuskripnya dan diakui di sini. Markus 16:9-20 tidak tercantum dalam 2 naskah Yunani tertua. Ayat-ayat ini muncul dalam berbagai naskah tua lainnya, juga dalam sebagian terbesar naskah Yunani di dunia kuno. Dengan demikian, banyak sarjana berkesimpulan bahwa bagian apapun juga disokong sebagai naskah kuno kemungkinan besar adalah bagian dari naskah asli penulisan Alkitab. Dengan demikian, ini harus dipandang sebagai firman yang Allah yang harus jadi ini nggak asli bang, ayat ini yang dari 8 ke 20 ini, karena nggak ada di sininya. Ini nggak ada di sininya bang. Tidak pingsan. Oke bang, pelan-pelan ya bang, pelan-pelan ya. Kan anak belajar bang ya. Jadi maksud saya, kenapa ceritanya berubah-berubah begini? Karena ini tambal sulam. Ini ada di manuskrip abad keempat. Ini nggak ada.
Nah ini nanti ditambah lagi, nanti ini penulisnya nggak satu bang. Kalau abang mengklaim penulisnya satu, Roh Kudus. Iya bang, dari Roh Kudus. Nah, bagaimana nih? Tapi daripada kita ngeributin soal kontekstual deh bang. Saya pengen kita, abang tadi udah ngangkat soal dia maha tahu, betul nggak? Iya. Nah, dia maha tahu, tapi saya bisa patahin itu dengan narasi di mana dia tahu dia pohon ara berbuah aja dia nggak tahu. Habis itu begitu ditanya kiamat kapan dia nggak tahu. Tapi nggak usah ke sana. Saya nggak mau perang ayat. Kita nggak mau adu-adu perang. Saya nggak mau adu-adu ayat. Sekarang gini bang, kita lurusin dulu. Tuhan itu mestinya kayak gimana? Abang mau nggak? Ya Tuhan itu maha tahu. Tuhan itu semestinya maha tahu. Maha pencipta. Iya bang, tadi ya. Anallaha sami'un alim. Tuh kata Bang Juma. Allah maha mengetahui kata Bang Juma. Aku catat juga Yes. bang. Aduh Yes. catat aku bang. Iya. Kamu, Bang. Tapi kita nggak usah ke literatur, nggak usah ke ayat, nggak usah ke karena nanti abang hancur berantakan bang di sana. Karena ayat abang juga tambal sulam ada yang di abad 4, ada yang di abad 7, ada yang di abad 9, ada yang di abad 11 dan seterusnya. Malah satu ada ayat yang baru nongol di abad 15 bang. Asal abang tahu ya. Oke, aku taruh bibelku dulu. Aku nak belajar. Oke, Ada satu ayat yang baru keluar di abad 15 ke 16. Oke, Itu kalau abang buka 1 Yohanes 5:7. oke, 1 Yohanes 5:7. Aku dia bangun. Jadi di situ nih kita buka aja ya 1 Yohanes 5:7 ya. Langsung dibuka deh bang, biar di dalam. Tuh. Abang Jibril nanya dong. Ya. Abang Jibril ini juga belajar tentang kekaisaran Romawi, the Dark Age, Renaissance, kayak gitu-gitu juga. Iya, saya tahu persis siapa yang mengusung Tritunggal. Oke, Saya tahu persis agama dia apa, umur dia berapa masuk Kristen oke. dan seterusnya. Tertulian. Nanti aku kan cuma baca dan pemahamanku kan mungkin tidak pas tidak itu bang ya. Nanti aku minta dijelasin ya bang tentang the Dark Age, tentang munculnya agama Kristen, lalu agama Kristen itu hanya mendoktrin yang bumi itu datar, bahkan bagaimana itu minta dijelaskan secara singkat aja bang ya. Baik. Tapi kita ke 1 Yohanes 5:7 ini dulu ya bang ya. 1 Yohanes 5:7, oke bang. Nah, di 1 Yohanes 5:7 ini dibilang di sini karena ada 3 yang bersaksi di surga, yaitu Bapa, Firman, dan Rohul Kudus, maka ketiganya menjadi satu. Nah, tapi kalau kita cek sebenarnya ini isinya tuh aslinya dari mana? Ini saya sumbernya dari dari gereja ya langsung ya. Ini ada bapak gereja di sini namanya by David W. Daniels. Nama dia David W. Daniels. Bapak gereja ini yang nulis buku Answer the Bible Versions Questions. Dia bilang di sini tahun 200 Oke. Tertulian. Tertulian ini abang tahu kan? Tulis, oke, tahu bang. Nah, Tertulian ini menulis 3 adalah 1. 3 adalah 1, ya. Habis itu tahun 250 Lalu, Sir-Piran Carnage ditambahin ayat ini. Dan lagi Bapa, Anak, dan Hantu Suci. bentar bang. Pneuma, Agios. Nah, habis itu di 350 Princilian River to Corpus Scroturgum. Ini ada tulisannya, tapi dia menge-refer ke yang lain lagi. Nah, di 350 lagi Athanasius, ini bapak gereja juga. Dan ini terus bang. Tahun 450 ke 530 ayat ini ada 3 versi. Versi pertama yang bersaksi di surga. Versi kedua mengikuti Corpus Scroturgum yang tadi, yang Sir-Piran Carnage. Versi ketiga Fulgantius yang menjadi saksi di surga juga. Bentar bang, aku baca bang. Free heavenly, oke. Dan ini begitu kita ini dari Bible.org, ini nggak bisa lebih primer lagi bang.
Ini dia bapak gereja yang punya, dia bisa New Testament dan segala macam. Ini dia bilang di sini dan setuju. Dia setuju dengan bapak gereja yang sebelumnya. Tidak ada bukti pasti mengenai pembacaan ini dalam manuskrip Yunani dimanapun hingga tahun 1500-an. Jadi ayat ini nggak ada sampai abad 16. Oke. Dan ini dasar Tritunggal. Karena kalau abang mau pelajarin lagi, ini saya dalam banget, ini dalam banget nih. Kalau kita ke Sinaiticusnya, kitab abang yang paling tua, kita ke 1 Yohanes. 1 John 5:7. Apa bang alamat webnya itu bang? Ini sinaiticus.org. Ini memang punya bapak gereja. Itu bisa diakses semuanya bang? Bisa. Semua. Bisa. Bentar bang, saya screenshot. Oke. Di sini dibilang yang bersaksi adalah 3. Yang bersaksi itu roh, air, dan darah. 3-tiganya adalah satu. Jadi itu seperti kita bang, satu orang. Roh, air, dan darah. Dan kita menerima kesaksian dari laki-laki, dari manusia. Jadi 3 ayat ini maksudnya itu. Oke. Nah, tiba-tiba di kitab abang sekarang, tiba-tiba dari nomor 7-nya, sebab yang bersaksi merekam di surga adalah Bapa, Firman, Hantu Suci, dan 3-tiganya adalah satu. Yang 8-nya, dan ada yang bersaksi di bumi, roh, darah, roh, air, dan darah. Dan 3-tiganya adalah satu juga. Makanya kita menerima kesaksian dari satu manusia. Berubah nggak bang narasinya bang? Di sini nggak ada Tritunggal. Di sini tiba-tiba ada Tritunggal. Bentar. Aku pernah baca. Itu bentar. Berubah itu bang. Itu ada hubungannya sama pemisahan gereja Ortodoks Timur dari gereja Katolik Roma ya bang? Karena ini di abad 4 mereka melakukan konsil dan dari situ berubah memang ayatnya. Tapi di setiap versi Bible tetap berubah-berubah. Nggak, tapi gini bang, ini udah kita lewatin ya 157 ini udah jelas ya. Oke. Kembali lagi ke kita mesti samain Tuhan itu mestinya kayak gimana. Tadi abang udah setuju bahwa Tuhan itu mestinya maha besar, maha suci, dan maha pencipta. Bang setuju nggak di sini? Setuju bang. Setuju. Oke. Definisi maha besar, maha itu dalam kamus KBBI literalnya artinya maha itu dia kekal dan mengikat bang. Oke. Jadi maha besar berarti dia kekal besarnya dan mengikat besarnya, nggak pernah kecil. Terus bang, seandainya ya, seandainya dalam nama Yesus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, aku begini. Nah itu kan jelas ya, itu kan apa cak mana ya ngomongnya, itu kan lah mendarah daging cak itu bang ya. Nah orang Islam itu cak mana berdoa bang? Kita langsung, kalau kita baca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tuhan saya satu bang, nggak kesatuan-satuan gitu. Ngapa itu kan Nabi Muhammad kan sebagai Rasul ya bang? Rasulullah, betul. Rasul, Utusannya.
putusan. Nah, Yesus kan juga kalau kami percaya Bang ya, tidak ada yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Kan kayak itu Bang ya. Sama bang. Nah, itu sama. Saya juga bisa bilang kayak gitu sama Nabi Muhammad. Kalau nggak ada Nabi Muhammad, saya nggak kenal Allah. Tapi tidak pernah disebut kayak itu atau gimana? Saya mendoakan Nabi Muhammad pasti, tapi saya nggak menyekutukan Nabi Muhammad dengan Tuhan saya. Kalau abang kan menyekutukan Tuhan lain dengan Tuhan Bapa kan? Itu kan gini Bang ya. Ya pokoknya aku tidak mau menghujat, aku nak belajar. Itu kan di situ ada kata-kata jangan membuat ilah-ilah lain. Itu kan ya. Nah, kalau ilahnya Islam Muslim itu berarti sama Bang mencari itu sama ilahnya agama Yahudi. Oke, sekarang saya buka datanya ya bang ya. Oke, bukain datanya Bang. Saya buka Al-Quran. Saya buka Keluaran 20. Di Al-Quran surat 20 nomor 14. Kok susah kali ya Bang aku terima. Nah, ini. Coba. Ini contoh dua Tuhan yang terserah menurut abang sama atau enggak. Iya. Di sini dibilang bang, ini di Keluaran 20, akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari Mesir tempat kamu diperbudak. Jangan menyembah ilah-ilah lain, sembahlah aku saja. Habis itu kita ke Al-Quran, Taha ayat 14. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Dua-duanya mengaku Tuhan. Di mana Yesus mengaku dia Tuhan? Sama seperti dua ini. Aku adalah Bapak. Bapak adalah aku. Aku adalah Tuhan, dia bilang. Bapak kan Tuhan, Bang. Enggak, dia bilang dia sama Bapak adalah satu. Udah kan dua Bapak satu, Bang. Berarti abang mengartikan kalau dia Tuhan kan? Di mana dia bilang sama seperti ini, Bang? Sama seperti ini. Itu aku dapet emanglah dari kecil udah cah itu, Bang. Bukan. Abang paham nggak? Di sini dibilang akulah Tuhan. Oke. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Ini jelas, akulah Tuhan. Ini juga bilang jelas, akulah Tuhan. Di mana Yesus bilang akulah Tuhan juga. Nggak ada kan? Nggak ada Bang di situ ya. Nah, jadi kita mesti bedain Bang antara Tuhan yang mengaku Tuhan dan disembah sama yang tidak pernah mengaku Tuhan lalu dituhankan. Oh, berarti Yahweh Tuhannya sebelum Yahweh di Keluaran 20 bilang aku Tuhan, makanya dia disembah. Allah di Al-Quran bilang akulah Tuhan, makanya dia disembah. Nah, kalau Yesus nggak pernah bilang dia akulah Tuhan, berarti abang menuhankan dia ya. Panas sekali aku. Keluar semua lah setan. Sabar ya Bang, yo ngadepi aku Bang. Santai. Begini Bang, ini kan belajar. Jadi kalau untuk teman-teman yang udah Islam, biar nambah keimanan. Kalau ada teman-teman aku yang seiman sama aku, ya biar dia juga paham lah kayak itu. Kita kan emang apa ya? Emanglah dari lahir kayak itu. Iya. Jadi pelan-pelan. Tapi aku terus terang aku tidak bisa dipaksa. Aku nak tahu dewek. Aku mau. Justru saya nggak mau kalau abang masuk ke Islam terpaksa bang. Saya nggak mau. Saya justru nggak. Saya nggak. Karena bang, abang Islam nggak berpengaruh sedikit pun ke saya. Nah itu dia. Ya aku tahu juga. Sedikit pun. Iya. Yang butuh itu kan manusia ini loh bang ya. Jadi semua kan itu tadi. Ada yang menciptakan, ada yang diciptakan, ada yang Yesus itu juga diciptakan. Ya itu aja. Cuman kan ya dalam mendarah daging itu tadi bang. Makanya aku mencari, belajar. Begitu bang. Tapi kita balik lagi bang. Balik lagi ke tadi. Kita mesti bedakan antara Tuhan yang mengaku Tuhan dan disembah sama oknum yang tidak pernah mengaku Tuhan tapi dituhankan.
Jadi kita bisa garis bawahi kalau abang tadi bilang Yesus nggak pernah bilang akulah Tuhan, berarti kita bisa garis bawahi berarti dia dituhankan ya, dia nggak pernah ngaku Tuhan ya. Nah, sekarang boleh aku tanya bang? Siap. Oke, ini ya bang. Berarti nih bang, ini udah sampai aku nanti mau ada acara keluarga. Nanti aku ini catatan lah banyak neon, ada beberapa lembar kertas di aku nih. Banyaknya nih pokoknya ya. Aku nanti pelajari. Nah sebelum itu aku nak nanya. Jadi kayak ini, Kristen menurut Abang Jibril sama menurut teman-teman Muslim, sama Kristen menurut pandangan kami orang Katolik ataupun agama Kristen apapun kan tetap meskipun itu 3 Tuhan atau denomnya beda-beda tapi kan dengan nama Yesus dan itulah abang tahu lah ya. Berarti saya simpulkan Yesusnya itu tidak sama ya bang. Oknumnya sama, periwayatannya berbeda. Oke. Oknumnya sama, periwayatannya. Oknumnya sama, tapi periwayatannya berbeda. Biar saya jelaskan sedikit. Saya jelaskan sedikit, Bang. Oke, satu lagi, Bang. Lagi. Ini satu garis kok, Bang. Jadi kayak ini. Itu kan kalau kami mengimani bahwasannya Yesus ini kan hadiah dari Bapa yang menebus dosa umat manusia karena dosa Adam dan lain sebagainya. Nah, itu ajaran dari mana itu, Bang? Ya, itu ajaran dari mana? Iya. Karena nabi-nabi sebelumnya nggak ada ajaran tumbal-tumbalan begitu, Bang. Oke, nanti dulu. Aku kan cuma mau menyampaikan iman kami. Iya. Maaf. Nanti abang ini, itu kan iman kami. Nah, setelah itu Yesus menebus dosa-dosa kami. Itu kan Bang ya. Baru setelah dia mati, bangkit, kami Tuhankan. Intinya kan begitu kan Bang ya? Baik. Nah, barulah muncul 13 buku yang Yohanes, Matius, Lukas dan sebagainya itu setelah datangnya si penolong lain yang kata Yesus di perjanjian lama itu penolong lain itu adalah seorang, ternyata yang datang ke Paulus itu, ini aku lagi menyimpulkan Bang ya, ternyata yang datang ke si Paulus itu adalah sebuah roh atau cahaya. Saya itu kan Bang ya? Betul. Nah, poinnya adalah berarti Abang Juma itu pernah bilang, aku pernah scroll video, ya ada Bang Jibril juga di situ. Kami itu menyembah setan. Kenapa Bang Pacak disebut saya itu? Nah itu dia. Kalau itu narasi Bang Zuma ya, saya nggak bisa terusin karena kalau Abang mempertanyakan itu narasi Bang Zuma susah juga. Tapi gini Bang, kalau narasi Bang Zuma waktu itu kan yang ditemuin sama di Pulau Patmos dan seterusnya itu kan bukan Yesus. Otak aku tuh banyak kali sampai panas kali lah Bang badanku ini. Aku udah tahu mau ditanya itu apa Bang. Banyak setan kayaknya Bang. Abang jelasin dikit-dikit. Ya, oke Bang. Oke, ini dari segi sejarah aja. Ini kita kembali ke segi sejarah karena kalau segi sejarah itu ini nggak bisa perspektif Abang, perspektif saya itu nggak bisa Bang. Sejarah itu memang seperti itu keadaannya. Original sins itu namanya dosa waris. Dosa waris itu memang ada di agama pagan, agama samawi, agamanya Nabi Ibrahim, Musa, Daud dan seterusnya itu nggak mengenal yang namanya dosa waris, original sins. Itu satu. Kedua, kalau Abang tadi kita sempat membahas soal Trinitas. Oke, iya. Trinitas itu datang dari Bapak Gereja, kalau Abang bisa Google, itu namanya The Father of Trinity. Dia namanya Tertullian. Tertullian ini hidup di tahun 150 ke 210, 230-an. Tertullian ini dia masuk Kristen di umur 45. Sebelum masuk Kristen di umurnya 45 ke 50 ini, 45 tahun pertama hidup dia ini pagan yang beragamakan Greco-Roman Triad. Abang bisa Google ini, Greco-Roman Triad. Oke. Ingat ya Bang ya, Greco-Roman Triad. Bentar, catat ya Bang, aku satu di fax Bang. Greco-Roman Triad. Oke Bang. Nah, agama si Tertullian ini, Greco-Roman Triad ini, punya konsep ketuhanan namanya Capitoline Triad.
Kapitolin Triad ini punya 3 Tuhan, namanya Jupiter atau Sang Sumber, Juno atau Logos atau Firman. Habis itu Tuhan ketiganya namanya Minerva atau namanya The Wisdom. Lanjut, Bang. 3 Tuhan ini yang Tertullian imani sebelum dia menerima Yesus Kristus atau menerima agama Kristen. Begitu dia masuk Kristen, dia menjadi Bapa Trinitas. Dia yang pertama mengusungkan kalau Yesus Kristus adalah Logos atau Firman. Bapaknya itu Sang Sumber. Dan Tuhan ketiganya itu Roh Kudus. Dan dia masuk Kristen ini notabene-nya umur 45. Oke. Sekarang saya tanya sama Abang, dari ajaran Ibrahim sampai ke ajaran Yesus dan sampai ke ajaran Nabi Muhammad, di mana tiba-tiba ada Tuhan 3? Menurut Profesor Bert Ehrman, aku pernah baca ya, lupa namanya Bang ya. Aku juga Bert Ehrman namanya. Bert Ya. Ehrman. Itu kan Yesus dijadiin Tuhan itu prosesnya kan panjang banget ya Bang ya. 300 tahun betul. Nah itu kan panjang banget, tidak apa ya Bang? Tidak singkat ya. Abang tadi nanya apa Bang? Banyak setan kali Bang. Bentar, Bang. Dari ajaran Nabi Ibrahim sampai ke ajaran Nabi Muhammad, di mana tiba-tiba masuk ajaran 3 Tuhan ini? Ya di Kekaisaran Roma Bang. Berarti di abad 2, 3, 4 ya? Di tiga Masehi. Enggak, ya 2, 3, 4 Masehi ya berarti ya? Iya di abad itu. Berarti benar ya, Nabi Muhammad meluruskan ajaran nabi-nabi ya? Kok bisa Bang? Kan kita tadi setuju, Nabi Ibrahim Tuhannya 1, dia nggak menyembah Trinitas. Terus sampai yang paling dekat sama Yesus itu Nabi Zekaria ya? Siapa? Tapi kan jangan ada ilah lain Bang. Di situ kan dulu udah ada kata-kata Allahnya Muslim itu kan belum ada Bang. Abang tahu nggak bahasa Yesus itu berbahasa apa? Orang Israel bahasa Ibrani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang tahu nggak Yesus berbahasa Arab? Berbahasa apa? Berbahasa Arab Bang, bukan Bang. Aramaik. Dia berbahasa Aramaik. Betul nggak? Iya. Jadi kalau setiap ini abang mesti pikirin dalam-dalam ya bang ya. Gimana? Yesus berbahasa Aramaik. Terus? Jadi setiap Yesus bilang Tuhan, saya tinggal Google aja deh bang. Coba Bang. Aramaik untuk Tuhan. Jawabannya apa bang? Allah, itu Allah simbolnya. Allah, Eloah. Jadi setiap Yesus bilang Tuhanku, dia bilang Elah. Apakah itu ilah lain? Kan Yahweh. Yahweh. Kok Yahweh? Tidak, Bahas. lagi. Belum jauh terus. Yang masalahnya yang Elah Kasih lain Yahweh itu Bang, banyak. sebentar. Kasih kata Yahweh Bang biar dia tahu. Masalahnya ilah lain itu tiba-tiba ada 3, Roh Kudus sama Yesus itu sendiri. Itu elah lain, itu ilah lain. Yesus menyebut Tuhannya Elah.
Tuhannya nggak kelihatan, maha besar, maha suci, pencipta langit bumi beserta isinya, nggak pernah terlihat, nggak pernah turun ke bumi. Nah, tiba-tiba abang nyembah ilah lain nggak? Tidak bang, kan satu. Yang mana satunya? Oke, saya ulang ya. Aku lah belajar dari beberapa hari. Coba abang sekarang tanya ke aku masih pusing atau tidak? Coba tanya bang, tanya bang. Oke, sekarang yang sebenarnya dari tadi saya pengen nanya, simple aja bang. Abang bilang Tuhan Jangan abang emosi, maha besar. ya, jangan emosi bang. Ya, Enggak. Saya sambil ngerokok, sambil ngopi. Oke. Tahan. Abang bilang, sabar nih. Oke. abang bilang Tuhan abang maha besar. Oke. Secara definisi maha besar itu artinya kekal dan terikat besarnya. Oke. Masalah. Lalu Yesus siapa bang? Yesus bisa disebut anak Allah. Dalam diri Yesus ada Allah. Jadi ya kok tetep ya bang? Cak mana loh bang? Dari langit. Dia Tuhan bukan? Tuhan bang. Berarti berarti Tuhan abang udah nggak maha besar ya? Kan Tuhan itu bisa di mana baik bang, maksudnya. Maksudnya? Bisa di mana-mana? Kan dalam diri Yesus ada roh Allah itu sendiri bang, keilahiannya itu bang. Saya juga ditiup. Nabi Adam memang rohnya dari mana bang? Dari Allah. Terus Nabi Adam Tuhan juga? Kan beda bang, tidak ada sama bang. Bedanya di mana? Yesus kan dikasih keistimewaan sendiri bang. Dapat kehidupan. Nabi Adam ditiup roh. Nabi Isa ditiup roh. Apa bedanya? Yang tiba-tiba satu jadi Tuhan, satu enggak? Sama-sama roh Tuhan. Nabi Adam begitu meninggal, kedagingannya yang meninggal, rohnya diangkat Allah. Apa bedanya? Jangan diketahui lah bang. Bukan, enggak. Saya like abang yang ketawa. Tadi mamang ini. Karena abang ketawa, jadi saya ketawa juga. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa kalau ketawa. Tidak apa-apa lah ketawa, kan namanya ngobrol santai. Bukannya kau debat dengan dia. Ini ilmu bicara ini, biar yang lain juga nyimak kan. Tidak apa-apa dek, kami udah tahu dah. Kalau kau nak cari kebenaran, kau nak cari ilmu dek, kita tidak bisa juga dek kayak serius-serius betul. Kita santai, justru itu kau relax, kau santai dengan. Jujur Yoni, aku nanya kayak itu. Dapat marah aku nih. Tidak apa-apa kalau di sini tidak kate marah. Bukan di sini. Bahkan Yoni, waktu aku kemarin itu aku nak cerita dikit lah ya. Gitu. Iya. Ngapa kau nanya Islam? Ngapa kau cari ini? Itu. Siapa yang apa keluarga? Aduh mama ini. Iyo, dek cek ini dek. Uni mungkin ngomong dari sisi psikologis lah. Bang Jibril mau kasih Bang Jibril poin-poinnya. Nanti kau sambung dengan Bang Jibril. Banyak yang harus kau tahu. Tadi tuh Yahweh apa pula kau tidak tahu Yahweh itu nanti asal katanya apa ya. Dek cek ini dek. Yang namanya keluarga yang sudah punya doktrin itu tidak akan pernah membiarkan kau, jangankan untuk masuk bertanya pun kau tidak boleh. Tidak boleh ini. Emang kenapa? Keluarga kau takut kau masuk Islam, itu udah pasti nah. Nian kan? Apalagi sorry to say, Cindo, orang Batak itu udah galak nian. Islam nih, udah ada bukti Jericho dengan yoga, itu bukti. Nah, tapi cak ini dek, keselamatan kau dek, keselamatan kau. Keselamatan kaulah yang menentukan. Dalam Islam tuh cak itu, kau yang memilih, Allah nanti yang membantu kau. Kau pilihannya ingin sesat, kau dibantu tambah sesat. Kalau kau memilih untuk benar, kau dibantu untuk benar. Allah meletakkan kau di sini dek. Jumpa kau kebetulan, coba kau pikir gampang jumpa aku, jumpa Bang Jibril nih. Tidak semua naik ke sini ke Komal ini dek. Tidak semua yang bertahan lama di Komal ini. Kalau tidak pulang malu ketampar mukonya, kalau udah dapat ilmu. Tampar aku nih. Tidak, ini bercanda nih. Iya. Uni tahu kau orang baik, insya Allah. Orang baik itu akan di dalam dada dia itu tidak ada kotoran, tidak ada kebusukan. Orang cak itu yang paling gampang untuk menerima kebenaran. Aku kemarin lama kayak sepatu nih hari Minggu kan, lama kayak jas sama kayak dasi nak ke gereja, ndak jadi nih.
Allahu Akbar, Dek. Jadi berpikir, Dek, beda kita dengan hewan itu apa? Coba Uni ajak kau, mungkin sebelum Bang Jibril isi kau, Uni nak kikis dulu lah. Kita duduk dulu lah paling dasar. Kita turun ke bawah bersama. Apa beda kita dengan hewan, Dek? Akal dan hati nurani. Hewan itu tidak punya empati, tapi punya insting. Beda dengan empati. Makanya kalau dalam ranah psikologi, kalau ada wong tidak punya empati, namanya psikopat. Paham? Kau punya akal, hewan tak punya akal. Tuhan memberi agama kepada manusia, tentu manusia yang berakal. Dalam Islam, orang-orang ke ODGJ itu tidak dikenai syariat, karena udah ada akal. Anak kecil-kecil itu tidak dikenai syariat, karena udah ada akal. Nanti kalau sudah balik baru dikenai syariat. Dia akan dikenai dosa dan pahala. Nah, kau ada akal. Kalau apa yang disampaikan Bang Jibril itu diterima oleh akal, masuk ke hati nurani, apa alasan kau tolak? Kalau yang kau imani selama ini ditolak oleh akal, ditolak oleh hati, apa alasan kau terima? Aku terima dulu go food, aku lapar nian. Ya. Nah, kau lanjut sama Bang Jibril, santai, relax, anggap keluarga dewe. Lanjut. Jam 3 aku nak doa cahaya dulu. Tadi sampai mana kita? Lanjut Bang Jip. Si ini J ini kasih ini Bang dasar-dasar tentang Tritunggal sama itu Bang, dia kayaknya enggak tahu Bang Yahweh itu apa segala macam Bang, kasihan aku nengok ini. Tolong Bang Jip ya, Bang Jibril pahalanya besar banget loh kalau bisa membimbing. Amin. Ya, Uni serahkan kau sama Bang Jibril ya J. Kalau ada apa-apa kau telepon aku. Nanti ya kita chat. Kau nak nanya apa kau tanya baik-baik Bang Jibril, boleh kau chat. Demi Allah ya J, kami hadir ini untuk orang-orang seperti kalian lah J. Ya. Oke, lanjut. Aku nak makan dulu, lapar perut aku. Bang, abang tadi kayaknya tertarik sama soal sejarah ya Bang ya? Iya Bang. Baca-baca juga Bang. Kalau kita, ini abang datanya bantah deh kalau abang memang ada data pembanding. Ya. Oke. Ini saya buka datanya. Ini dari tempat lahir Yesus. Oke, Abang bisa lihat. Abang screen record aja lagi. Oke. Abang, aku ini dipanggil. Boleh nggak Bang aku nyimak Abang saji ke data, aku nanti naik lagi. Bentar kok Bang. Boleh. Ya, Bang? Aku nak turun bentar Bang. Aduh. Siap. Ada mama. Siap. Atau nanti aja Abang begitu naik lagi. Oh, oke Bang. Ke yang lainnya dulu Bang. Bentar Siap. aku buka Ini ada Kak Cecil. Assalamualaikum, Cecil. Waalaikumsalam. Cecil. Ya, waalaikumsalam, Bang. Hujan di sini. Gak apa-apa. Apa kabar ini? Baik, alhamdulillah. Ini Bang Jai dari Palembang ya bahasanya? Ya. Palembang. Ya, sama. Di mana dia, Bang? Lagi dipanggil. Oh, lagi enggak ini, ya. Ya, Bang Jibril, Unirifa, Bang Rin. Ya. Salam tenang. Iya, Bang Jai di mana Palembangnya? Oh, Tanjung Api-Api. Oh, aku izin dulu ya soalnya kegiatan dia akan bisa ditinggal. Oh, kenapa turun? Aku baru masuk. Makasih. Ya, Cecil diambil dulu Cecil. Coba itu bersih Siapa, Bang? sekali tempatnya. Siap, Bang Jai. Nanti naik kembali Bang Jai ya. Ya, lagi hujan di tempat Cecil ya teman-teman ya. Sabar ya. Coba kita naikkan yang lain. Mungkin ada teman-teman Kristen lain yang di bawah ya. Ini RIN ini siapa? Itu orang Cina. Iya, Kenapa disapa juga dong? Emang Bang Fandi udah nyapa Bang? udah dari tadi Bang Jibril ini yang baru muncul, baru nongol. Lanjut. Oh, ini siapa? Si Rin ini siapa? Saya penasaran. Ini siapa? Ini Bunda Rin. Oke, siap. Lanjut. Nanti biar diturunkan kalau dia ini. Dia lagi kerja dia. Lanjut. Apa Bang? Restoranku masih rame. Oke, siap. Afwan. Bang David.
Bang David. Bang David, E29. Waduh. Ini jadi berhala. Eno Salon. Waduh. Ini pada hujan semua di sini apa di kantor gue nih nggak kedengeran suara hujan? Aku nggak aman, tapi di pinggir jalan aku mute dulu ya, aku mute dulu. Baik. PTNGT. Selamat sore. Assalamualaikum. Waduh, ini ada moreh saya nih, ada ustadz saya nih. Assalamualaikum Bang Andre. Waalaikumsalam. Maaf tempat saya hujan, Mas. Beneran? Ya, Bang Andre Taulani kok baru muncul? Dari mana aja selama ini Bang Andre Taulani? Lagi nyari tahu diri. Nyari tahu diri ya, saya suka. Iya. Nyari tahu diri. Saya kepencet tadi mau tap-tap layar. Salam buat Bang Jibril. Saya muslim. Enggak nembok. Aki motor enggak nembok. Kepencet tadi mau tap-tap layar ini. Kebetulan saya fans berat Bang Jibril, Unirifa, Bang Fandi. Mudah-mudahan Allah selalu jaga, mudah-mudahan diberikan keberkahan dalam ilmunya. Amin. Masya Allah. Udah Bang, saya diturunin aja Bang. Hujan di mana Bang Andre? Biasa. Di sini Enggak, mendung. Di sini deh. Di sini mendung. Karena harus begitu konsepnya, emang harus begitu karena apa? Hujan di Bandung, di sini kan mendung. Konsep lagunya begitu, berarti di sini mendung harusnya. Yang hujan di Bandung aja. Iya. Nggak bisa kita Siap. paksa di sini harus hujan kan? Gitu. Siap Ustaz. Tunggu di sini aja, ikat aja diikat. Ini Bang RD, selamat sore Bang RD. Waduh. Dia lagi. Ini saya kenal tuh dari pola ritme gerakannya saya paham ini kayaknya. Ke sepatu apa tempat tidur Lagi main tuh? pingpong. Oh. Lagi main pingpong. Oh, main pingpong. Saya pikir lagi iniin sepatu. Lagi jotin ke tembok, palanya itu pusing. Nas Channel 21. Coba. NASA itu muslim, NASA muslim, Naca muslim. Kiu. Kepencet loh. Oh, kepencet. Siap. Pejuang, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan, Bang? Yang disampaikan, ya terima kasih banyak sudah ngasih pelajaran sama kami yang muslim, Masya Allah. sehingga keyakinan kami makin mantap dengan keislaman kami. Ya, terima kasih untuk semua apologet, semangat dan terus berjuang. Waduh. Itu aja, Bang. Syukron, Bang. Syukron. Terima kasih supportnya ya, Bang ya. Izin saya turunkan, Bang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Edi. Selamat sore, Linda Griffin. Waduh, dia langsung ngeteh. Bang Edi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Cek Komal aja. Oh, Absen. kepencet ya Bang ya? Ya, turun lagi. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya coba teman-teman muslim izin ya kawan-kawanku, aki sekalian, okhti sekalian. Kenapa mendos sekali uktinya? Teman-teman kasih kesempatan teman-teman Kristen untuk naik ya. Kawan-kawan muslim jangan kirim permintaan ya. Kasih kesempatan teman-teman Kristen dulu ya. Itu ada yang baru naik Bang Jip. Siapa tuh?
Michael Kaunang ini kalau nggak salah pernah ngobrol sama saya sama Bang Zuma ya, betul nggak sih? Ah betul. Silakan Bang Michael. Waktu itu dia lagi nyetir, bener nggak? Ya benar. Iya bener ya. Nah, udah nggak nyetir ya, Bang? Bang Michael. Ngomong Bang. Bang Michael. Udah nggak nyetir. Lagi nggak nyetir lah. Oh, gimana kabarnya Bang? Baik. Oh, baik. Gimana gampangnya Bang? Alhamdulillah. Hujan-hujan rumah nggak bocor. Hujan Gimana Bang? rumah nggak bocor. Ada, waduh. Udah panggil tukang belum? Udah lah. Terus? Ini tukangnya lagi. Ya nggak bisa karena hujan kan. Ya, tukangnya jadi ya. Ya itu lah. Buru-buru Bang, karena ini hujan bakalan parah nih sampai bulan Februari, sampai Lebaran Cina kan? Ya sampai Februari ya. Iya. Ini kerjaan juga lagi rame banget nih sampai Februari karena Cina lagi numpuk ini. Apa Bang? Ada yang mau direspon dari tadi yang dibahas atau Abang mau angkat topik baru atau gimana nih? Waduh tadi saya nggak nyimak tuh baru masuk ini. Oke. Abang Protestan Katolik? Protestan. Saya dari GPDI. Gereja Protestan di Indonesia. Mantap. Berarti Abang Tritunggal ya? Ya, Trinity. Sejarah Tritunggal itu gimana sih yang Abang tahu Bang? Oke. Jadi Tritunggal itu berasal dari Bang Michael izin Bang, biarkan azan dulu Bang. Biarkan selesai azan dulu. Oh iya benar. Oke. Gak apa-apa, nanti selesai azan baru ngomong lagi. Tadi Silakan. katanya mau ngomong dek, Cecil. Hujan juga di tempatnya. Cecil monitor. Dek Cecil. Tunggu, saya keluar kantor dulu deh. Kok Yap. di tempat lain semua nggak, di luar semua hujan, di tempat gua nggak hujan, gua iri. Bentar. Terus mau memperlihatkan kehujanan di situ. Bukan, gue curiga di sini ya hujan. Bentar. Di sini nggak hujan. Dia mau ala-alain dia itu kena air hujan nyanyi. Oh, tuh nyanyi di pohon-pohon gitu. Ya sampai Nggak bayangin Bu Yuni gitu kan. Tentang Bu Yuni kan gitu. Bang Andre jangan gitu Bang Andre. Susah sih kalau petisnya Bu Yuni. Iya. Bu Yuni tuh seksi tau. Apalagi kalau dia ketawa itu seksi banget. Cecil bisa nggak ini dulu, nggak apa-apa lah. Masih Kasihan. noise. Ada apa tadi? Enggak, di sini nggak hujan. Lah terus kenapa emang harus hujan di tempat-tempat ini juga nggak hujan di sini? Enggak, berarti kalian aja yang lebay. Malah ada paket. Gue udah makan lagian. Mana si J tadi? Wah, saya belum makan. Hilang signal. Aku makan cincang barusan. Cincang apaan? Makanya cari bini orang Padang biar bisa dimasakin. Yang Padang lah. Nah, gulai mulu ntar. Kalau dapat bini orang Padang kan bisa dimasakin masakan Padang, nggak beli terus. Tuh, Jaksel hujan Bang Jit. Makanya orang Padang jangan ditolak. Gara-gara nggak suka sama orang Padang, semua ditolakin cewek Padang. Rasis. Akuan siapa itu? Makanya emang orang Padang salah apa sih? Apalagi orang Bukit Tinggi. Cocok itu dia lanjut. Namanya aja bukit. Bu Yuni kan masa orang bukit Padang, woy. rendah? Bu Yuni orang Padang tahu ditolak sama Bang Jibril. Gara-gara Bu Yuni orang Padang, semua cewek Padang ditolak sama dia. Parah ini Jibril nih. Michael, kalau udah azan silakan dibuka mic-nya Michael. Aduh, ada Di sini masih azan, bentar ya. Iya Michael. Mau ngambil wudhu dia bisa ajan wudhu dulu dia. Nikodemus, kamu duduk aja diam dulu di situ, nggak usah buka mic.
Iya siang sore Uni. Ya udah Dia nggak kamu pernah tutup di mic. pinggir Diam, jalan, duduk di situ standby aja. Ini udah. lagi orangnya. Ya aku mau nanya Uni. Nggak usah nanya-nanya. Diam duduk di situ udah nggak usah nanya-nanya lu. Kita nggak butuh pertanyaan lu. Enggak, dia kayaknya tiap live di pinggir jalan deh. Uni. Irak itu Arab Iya. bukan ya? Gua nggak butuh pertanyaan lu nggak ada manfaat buat peradaban. Terserah lu mau diam di sini, mau nongkrong terserah. Lu mau ngerokok, mau jungkir balik terserah lu. Kita nggak butuh pertanyaan lu Nikodemus. Musuhnya si menyala tuh, masih menyangkut tuh anak. Mana Injilmu Ibrahim? Mana? Woi, Rumahnya mana di pinggir Injil jalan kali. Ibrahim? Mungkin Paraden mungkin rumahnya di pinggir jalan, tapi masa di pinggir jalannya dia tuh kayak di pagar gitu loh, kayak di got jalanan gitu. Tapi oi, serius loh. Mungkin rumah itu pagar. Aku rindu menyala sama menyangkut oi. Bocah-bocah itu kemana ya berdua? Udah meninggal. Bocah-bocah itu kemarin berantem kan, saling hantam, mereka saling bunuh, habis itu meninggal dua-duanya. Iya. Enggak, dia udah ini lagi nanti lihat aja kalau Ada. lagi semesteran, kalau antara cau. Ini lagi sekolah. Gitu. Jauh. Tua banget jauh. Pak Anda. Satu bulan. Udah tua. Lah kita mah Bapak nggak tua ngerti. banget Pak, jauh. Iya, Kita nggak ngerti jauh Pak. lah. Kita mah taunya semester Pak. Ih jauh. Jauh lah. Ih Bapak tua. Oh, kan? Ih Bapak tua banget. Kan? Jauh. Tuh, padahal mereka paham tuh. Padahal mereka paham tuh. Padahal mereka paham tuh. Udah lama banget gak denger Padahal kata-kata mereka paham jauh. itu udah nunjukin umur kalian tuh nggak muda juga gitu. Kalian paham. Jauh. Bapak kok ke-trigger? Enggak, biasa aja. Jauh. Itu udah lama banget gak denger itu. Iya. Mana gue belum di Ponten lagi. Di Ponten anjay. Di Ponten. Jauh lah. Kita mah nggak ngerti. Kita mah Kita geser. semester. Di Di Ponten punya gue nih nilainya. Nih belum di Ponten sama guru. Iya. Kasih Ponten. Ponten lu berapa? 9, 6. Makanya gue lagi belajar buat tinggiin nem nih biar nemnya tinggi. Anjay name. Sekarang apa ya namanya ya? Iya. Sekarang apa sih namanya? Apa ya? Apa namanya? Tunggu cek. Kayaknya kita deh emang. Aduh kembali ke berasa tahun-tahun 90-an ya. CBSA, cara belajar siswa aktif. Sekarang tuh ada kurikulum merdeka. Oh masih Bang. name. Ini Sekarang masih gue tahu masih ngeri name. banget. Apa gimana? Nim. Gue saya waktu itu Zaman yang gue sempat jauh tuh kata yang Pak sempat Boreo tuh udah tahu tuh dia. yang sempat ini nggak tahu itu GPA di sini rupanya beda. Apa GPA itu apa? IPK. Oh IPK. IPK. Nah, Hmm. ya kan nggak pernah ngerasain IPK. Sekarang udah nggak ada loh. Aku lulus tahun 2008 itu masih ada 2 sertifikat itu loh bang, ijazah sama nilainya masih ada. Sekarang udah nggak ya? Shalom. Siapa dulu deh? Crusader ini Pak Denny. Siapa nih Crusader. Oh, ya salon ya Crusader. Silakan mau bertanya atau mau ditanya? Temanya apa? Kalau saya tanya, kau tak dapat jawab, kau marah, kau Nijo geruduk. lagi Nijo. Kau Jo. Saya blokir aku. Apa dah kau nih Jo? Tak berubah kau Jo. Geruduk saya, kau takut. Itulah kau ku bilang Yesus kalau seandainya kau dijadikan dapat Tuhan. durian Siapa musang yang blok? king, jangan musang yang kau makan. Siapa yang blok sebelum ini? Saya yang blok saya. Oh, yaudah. Oi. Kau- Yang ini saya aja. Ya, Oke. Bang. Saya emang guru BP. Marah nih. Kita lagi nggak butuh membodoh-bodohi diri ya Bang Jip ya. Capek Uni. Capek emang. Tahu beneran capek, lebih capek membodoh-bodohi diri sama Oten daripada ngobrol sama anak TK yang jumlahnya tuh udah sekitar 100-an orang, tau gak sih? Beraneka ragam sifat. Serius. Kalau anak kecil tuh masih mending ya diajak.
piringnya letakin di situ ya. Nah ini masih enak mereka tuh, walaupun mereka ngelawan sakit hati, tapi ini Oten tuh kayak jauh banget kita ke dasar-dasar tau nggak? Diajak. Cecil gimana Cecil? Michael kalau udah selesai azan dibuka aja mic-nya. Aku izin sholat dulu ya. Ntar. Siap, Bang Andre siap. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ujar Uni. Gantian aja Bang Moto. Ya. Oh, turun dia. Iya. Uni. Ya, Uni Cecil, apa kabar? Alhamdulillah sehat Cecil. Ya, Uni ingat nggak sama aku? Cecil yang mualaf kemarin itu. Iya, alhamdulillah. Iya, Uni yang dari Palembang. Ada sesuatu yang mau disampaikan, Dek? Tadi ada Bang Jaya. Katanya Palembang dari dia. Palembang. Dari Palembang juga. Taunya udah turun. Tidak apa-apa, biar dia belajar dulu. Memang dia agak sedikit Iya. terguncang. Dia udah tahu selama ini kan. Makanya lah, koma-koma ini ada untuk kalian yang mau belajar. Iya, Uni. Kami hanya menyampaikan. Kalau tidak galak ya sudah. Kalau merasa terpanggil ya silahkan. Surga Ntar itu dulu, pilihan. Saya dengar Cecil ada sedikit persoalan di belakang layar. Ya di belakang layar juga lah bicaranya. Iya. Apa Bang Fandi? Iya. Ya nantilah. Nomor WhatsApp saya ada nggak? Belum ada Bang Fandi. Oh ya carilah dulu, mintalah dulu sama siapa begitu yang ada nomor WhatsApp. Kenapa nggak Bang Fandi aja yang kasih? Oh nantilah lewat DM kalau gitu. Iya siap. DM aja. Jadi kalau ada apa-apa Sebentar, jangan belum dihubungi Bang Handi atau Bang Ardiansa, Cecil? Atau sama Cebi? Kalau yang WA Bang Fer sih sering Bang Ferry. Hah? Bang Ferry tahu? Ferry Zaid. Oh iya. Ada Tidak, itu. belum ada yang hubungi Bang Ardi atau Bang Handi begitu, belum dihubungi? Belum Bang. Oke lah. Iya. yang kalian yang tadi ya sempat ngomong jilbab aku, iya, aku masih jilbab aku yang untuk di harian cuman ini satu-satunya karena koperku masih ketinggalan di Jakarta, besok gua jemput. Kemarin aku cuma bisa bawa. Aku cerita sedikit boleh ya? Gak apa-apa ya daripada kita gabut ini ya. Limit dulu. Guys, aku cerita sama kalian. Enggak, Berarti pakai ini terus. Yang untuk harian bang, kalau jilbab bentuk itu kan capek. Wah, bang, pasang ini wanginya udah kayak wangi helm Gojek nih. Gimana disambung Parah ceritanya? Iya, disambung ceritanya. Parah Jibril nih. Dengar guys, nanti kita sedikit lah, janganlah serius terus gini. Jadi kan gini guys, waktu aku ke Ternate, jadi aku pergilah sama si hantu belau kribo yang bernama Daman Almantiki. Tahu kan kalian siapa lelaki itu ya, pria brengsek yang tidak tahu diri itu ya kan, anak muda yang kutuk lah dia itu kalau bisa. Jadi Dek, Uni bawa ini ya, bawa yang barang yang apa, Daman bawa ini, dibawalah laptop aku. Laptop aku di ini dia sampai rusak pas sampai sini kan. Udahlah aku sabar, astagfirullah, mungkin ini ujian aku sebagai kakak-kakaan, yalah. Tahu-tahu dia sambil live kan. Jadi koper aku tuh nggak bisa dibawa kedua-duanya ke Ternate karena over kapasitas ya. Terus overweight ya. Terus kata ininya aku pindahin lah ke koper satu lagi. Tau nggak? Aku kan emang dalam koper aku tuh nih pakaian dalam sendiri sama baju dalam baju ini sendiri gitu kan. Terpaksa lah dipindahin karena nggak imbang dua-duanya. Maksudnya kalau ini baju ini aja, baju ke kampus aja. Jadi masa aku bawa koper yang baju kampus aku nggak pakai pakaian dalam, kan gila kan. Jadi Daman ini mau pindahin dulu barangnya. Iya. Si Damannya sambil live tau nggak? Di ini bang. Daman bantuin ini dong. Dibalik sama dia bang, berserak pakaian dalam aku sama bra aku di air pot itu bang. Itu anak, kalau andainya waktu itu kujambak jedot kepala, kesel banget aku serius. Itu pengalaman aku yang paling sama si Daman ini ya. Dia pura-pura nggak ini dia. PT Diam kau dulu. Aku yang nyapa, diam dulu kau, iri kali sih orang lagi cerita. Halo Pak PT. Andi ini
Besok aku dapat jadi. Hah? Tadi udah naik ini. Tadi udah naik ini. Kristen. Kau dari Pencet. kan ada Tuh kan. Pencet ini Pandi. Ini Aduh, Michael. jelas. Iya Michael. Michael. Ajannya pasti udah selesai dong. Oke. Udah. Ih, Michael mengganggu ceritaku aja. Jadi intinya jilbab aku yang satu-satunya ini bukan berarti cuman ini satu-satunya, guys. Artinya Kok di Itu kemute nih, kemute. Pandi kurang ajar kau, ya. Jadi artinya Bukan saya, woi. Jibril kurang ajar. Wallah, demi Allah bukan saya. Demi Allah. Ini bukan jilbab satu-satunya untuk harian, tapi jilbab yang yang itu tuh banyak. Cuman aku senang pakai jilbab rumah. Udah jangan dipikirkan lah ya jilbab. Dari dulu tuh netizen itu Ya, Bang kayak Ji, iya, kalau iya, aku live iya. tuh mereka selalu komplain jilbab ini itu aja. Karena mereka tuh kadang-kadang tuh nggak ngerti ya. Iya. Kita tuh lebih nyaman Pak. Jadi Iya, lanjut. iya. Udah itu aja berarti intinya ya. berarti nggak bau helm Gojek lah. Enggak lah, kan dicuci. Mungkin ember tinju aja, ember tinju. Yuk kita sambung. Bang Michael, gimana Bang Michael? Oke, tadi Jibril menanyakan bahwa Sejarah Tritunggal. apa sih sebetulnya yang aku ketahui gitu. Oke, jadi itu kan itu Yesus sendiri yang menyuruh. Mengapa begitu? Jadi Siapa yang kecil ini? tercantum pada Matius 28 ayat 19 tuh. Jadi kan itulah alasannya kenapa Tritunggal itu ada. Kenapa konsep itu ada gitu. Karena Yesus sendiri yang katakan itu. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi itulah awal mula kenapa adanya konsep Tritunggal itu. Jadi seperti itu, Jibril. Bang Jibril silakan dulu abis Itu nanti bukannya- aku masuk. Ya, itu bukannya malah memisahkan Tritunggal itu ya kan? Tritunggal mestinya kesatuan antara tiga pihak ini kan. Tapi kalau dia bilang justru baptislah makhluk atas nama aku dan aku. Kalau tiga-tiganya dia kan berarti aku dan aku kan. Tapi malah dia memisahkan Bapa, aku dan Roh Kudus. Justru itu ayat itu malah memperkuat memisahkan antara ketiga ini kan. Tapi saya mau lebih ke historik sih, lebih ke sejarah sih. Tapi silakan Uni. Gini Michael ya, kamu menjawab alasan kenapa harus ada Trinitas dan jawaban kamu itu berupa asumsi pribadi ya. Mohon maaf, itu kebenaran subjektif, kebenaran yang datang dari dirimu sendiri dan itu tidak bisa dipakai. Wait, nanti Matius pada 28. Iya, saya tahu, saya paham itu. Ayatnya pun saya hafal kok. Begini, brother, alasan itu tidak diajarkan di, maksudnya ini, coba kalau memang itu alasan yang turun temurun memang diajarkan, coba sebutkan satu scholar saja yang mampu menyebutkan alasan itu seperti yang kamu ucapkan. Karena itu alasan pribadi ya. Jadi kita tidak masalah dengan itu. Kita tepis itu ya. Jawaban-jawaban asumsi kita tepis karena kita butuh di sini ilmu pengetahuan, sesuatu yang ada literasinya. Sekarang kita kembali ke ilmu pengetahuan. Nanti Bang Jibril akan tambahkan dalam ranah historis. Kalau kamu mengatakan ayat, sorry ya, kalau seandainya kamu katakan baptislah dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, itu adalah dasar dari Tritunggal. Banyak masalah dari ayat itu yang bisa kami akan tunjukkan kepada Anda bahwa itu sangat-sangat seperti membangun istana pasir di tepi pantai, kena ombak itu langsung hancur loh. Saya bisa runtuhkan itu dengan cepat, singkat, padat. Contoh gini, baptis dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Ada 3 pertanyaan yang kamu harus jawab. Pertama, siapa nama Bapa, siapa nama Putra, siapa nama Roh Kudus. Itu yang pertama, jawab ketiga nama ini karena baptis dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Yang kedua, sebutkan satu murid Yesus saja yang membaptis menggunakan nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Ya, itu. Yang ketiga, di situ disuruh baptis dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, bukan disuruh sembah Bapa, Putra, Roh Kudus. Oke? Nah, 3 hal itu tolong kamu jawab. Kalau tidak, nanti, kalau misalnya kamu sudah menjawab, kita akan terima jawabanmu apapun, tak asumsi atau apa, kita buang yang asumsinya, kita terima yang literasi, yang ada informasinya. Baik dari sekolah manapun, mungkin kamu kasih Athanasius kek, Tertullian kek, terserah. Nanti kita akan bongkar sejarah Trinitas, Bang Jibril yang akan tunjukkannya secara sistematis, pelan-pelan, dan semoga bermanfaat buat yang nonton ini. Silakan Michael dijawab, kami simak. Oke, baik. Jadi Yunirifa mengatakan bahwa tadi siapa murid yang membaptis orang-orang itu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oke.
setelah selesainya perintah ini untuk melakukan penginjilan ke seluruh dunia, itu tidak ada mengatakan murid-murid itu membaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena pada saat itu, setelah kitab Yohanes, ini sudah menjadi kisah para rasul. Jadi tidak ada mengatakan bahwa murid-murid membaptis mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi di sini diperintahkan kepada murid-murid oleh Yesus, baptislah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Gitu. Kemudian apakah ada substansi atau sekolah yang mengajarkan dari mana asalnya Tritunggal ini? Apakah berdasarkan asumsi saya yang saya katakan tadi pada Matius 28 ayat 19 gitu. Dan di situ pun juga tidak ada yang mengajarkan itu gitu. Substansi manapun. Dan itu sudah muncul sebagai doktrin yang sudah ada selama berapa abad gitu. Sebagai doktrin ya, oke. Terima kasih jawabannya. Kami sudah mendapatkan jawabannya dan itu kami masih pastikan itu sebagai asumsi dan it's okay. Asumsi itu benar buat kalian, tapi mohon maaf karena kita bicara di ruang publik, kebenaran yang kita mau tunjukkan itu adalah kebenaran yang absolut. Sesuatu yang memang ada pembuktiannya dengan data dan literasi, dan saya serahkan untuk ilmu pengetahuan tentang sejarah Tritunggal ke Bang Jibril. Waktu dan tempat dipersilahkan, brother. Siap. Kita langsung aja ke Tertullian. Membesarkan diri. Nah, jadi kalau kita lihat dari Britannica, ini kalau kalian punya yang namanya ensiklopedia Britannica, ini yang punya. Di sini Tertullian, Christian Theological. Dia ini lahir di Carthage. Kalau pernah dengar ada namanya Council of Carthage, itu di kota dia. Konsili mereka. Di tahun 155 ke 160, Tertullian ini dia memang anak dari Centurion. Centurion ini soldiers, Roman soldiers, ya, dia officer. Nah, dia ini Tertullian ini menjadi bapak gereja. Biografi ini dari mereka ya, Learned Religions. The Biography of Tertullian, Father of Latin Theology. Dia disebut bapak Tritunggal. Nah, di umurnya ini banyak literaturnya soal ini. Tertullian ini masuk ke Kristen di umurnya 45, dan dia yang mengusungkan yang namanya Tritunggal atau tiga Tuhan atau Trinitas. Berdasarkan agama sebelumnya, si Tertullian ini dia punya agama namanya Greco-Roman yang punya konsep ketuhanan namanya Capitoline Triad. Capitoline Triad ini yang tadi saya bahas. Ini dari Atlas Obscura. Capitoline Triad ini memang Tuhannya tiga-tiga, dan Jupiter dia sang sumber. Habis itu ini Minerva. Habis itu ini Juno. Nah, Minerva ini nih the origin of Capitoline Triad, Triade Capitolina. Dia memang sudah ada dari 6 abad sebelum Masehi. Nah, sebelum abad. Nah, di sini ini banyak banget. Memang ini saksi ini ya apa namanya? Rahasia umum ya. Dan ini sumbernya memang di Roma. Seperti ini. In the center of the sculptures, in the kings of God, raja segala raja, Jupiter. Jadi memang beliau yang mengusungkan dan beliau menjadi Bapak Tritunggal. Jadi memang dari sini sumbernya, karena dari ajaran nabi-nabi sebelum ini, contoh Nabi Ibrahim aja nggak pernah mengajarkan Tuhan itu tiga adalah satu dan three-in-one. Coba direspon abangku. Oke, memang benar tadi. Nggak ada yang mengajarkan itu gitu. Dia. Makanya tadi saya katakan ketika Matius ini menerima perintah itu, tidak ada lagi kisah yang tercatat
di mana murid-murid itu mengatakan bahwa dia membaptis orang-orang itu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu sudah tiada lagi gitu. Jadi ini hanyalah sebuah perintah kepada murid-murid untuk membaptis mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus gitu kan. Tapi tidak ada catatan itu gitu. Jadi itu pada akhirnya adalah sebuah doktrin gitu. Doktrin di mana yang tadi Bang Jibril katakan yang berada dari Italia Roma gitu kan. Jadi Bapa dari Trinitas gitu. Jadi the Kings of God atau Jupiter yang kata Bang Jibril tadi kan. Ya oke, gitu. Jadi kita tahu kan sejarahnya yang disebut dengan rahasia umum tadi gitu. Dan substansi pun tidak mengajarkan itu gitu. Dan anehnya ya sebagai Kristen awam gitu tidak mengetahui hal itu gitu. Justru ya kalian yang mengetahui hal itu gitu. Dan saya jujur saja saya malu gitu. Tapi di sisi lain saya mengapresiasi kalian gitu. Dan ya terima kasih gitu. Oke, Jibril. Mantap. Jadi kalau memang dari influence kita udah setuju kalau memang ajaran abang ini memang menyerap atau banyak meresap dari Romawi, Yunani, Itali, Greek dan seterusnya sampai original teks abang Perjanjian Baru aja Greek Koine kan, bukan bahasa Semitic yang notabene-nya bahasa Yehosua di abad ke-1 itu Semitic, bukan Greek atau Yunani atau Italia atau Roman. Tapi dari semua ajaran yang abang ini kan abang kan yang di dalam, abang kan yang di dalam kekristenan. Jadi saya rasa saya nggak bisa nanya orang yang lebih kompeten untuk atau lebih punya pengalaman daripada abang. Nah, tapi kalau saya bisa tunjukkan, abang bisa pertanyakan satu-satu. Kalau saya bilang bang, ayat-ayatnya mengutip kaum pagan. Habis itu tempat lahir, tempat meninggal itu ditunjuk ditemukan oleh kaum pagan. Habis itu sampai sekarang Katolik minum darah Tuhan, makan roti Tuhan itu dari kaum pagan juga, itu dari dewa Osiris. Habis itu tadi yang barusan kita bahas konsep Tuhannya itu dari pagan. Habis itu sampai ke Christmas dan seterusnya itu pagan. Dosa original sins itu pagan. Habis itu sampai di crucifixion, sampai di disalibkan dan bangkit 3 hari pun dari pagan, dari dewa Odin. Jadi di mana ajaran samawi atau ajaran nabi-nabinya bang? Abang bisa kasih tahu? Oke, itu bisa kita jadikan sebuah dalil yang konkret gitu ya dari Bang Jibril gitu. Ya saya pun tidak terlalu mendalami hal itu gitu. Ya karena pun saya pun baru-baru ini saya ingin mendalami teologi gitu. Dan juga ya di luar itu tauhid segala macam gitu. Dan ya saya akan pelajari itu gitu. Ya pelan-pelan gitu. Jadi jujur saja, saya sebagai Kristiani belum bisa membantah itu, gitu. Ataupun segala sesuatu yang disebut dengan ajaran tauhid, gitu. Kemudian disandingkan dengan Trinity atau Trinitas, gitu. Ya oke, gitu. Ya, Uni ini kayaknya nggak ada perlawanannya. Silakan Uni. Enggak. Saya justru speechless lah. Sorry brother, saya cukup kagum dengan orang-orang Kristen seperti Anda. Begini brother, selama ini saya 6 tahun diskusi dengan teman-teman Kristen. Rata-rata dari teman-teman Kristen itu walaupun sudah kita berikan bukti, kita berikan ilmu pengetahuan, kita berikan literasi, kebanyakan dari teman-teman Kristen itu biasanya tuh membela apa yang benar menurut mereka, yang itu bukan kebenaran universal. Doktrin maksud saya ya. Tapi saya speechless ya ketika ada orang-orang anak-anak muda akhir-akhir ini mulai mempertanyakan dan mulai jujur dengan keadaan dan situasi sendiri bahwa oke, kita harus belajar lagi, dan itu hal yang sangat bagus. Dan saya pikir umat Islam ataupun umat Kristen ya silahkan, kalau memang kalian tahu sampaikan, kalau tidak belajar dulu baru sampaikan gitu. Mungkin itu yang saya harapkan, kamu bisa belajar lebih banyak lagi, kalau perlu tentang Kristen dulu kamu pelajari. Karena saya justru nggak ngajak kamu untuk belajar Islam dulu lah ya. Saya pikir pelajari dulu kekristenan.
Iya, karena itu saya ingin mempelajari teologi terlebih dahulu gitu. Sebelum ke ajaran yang lain gitu. Gitu. Nah, itulah ya yang jadi brother mengakui hal itu di depan publik secara jujur dan berjiwa besar menerima apa yang kita tidak tahu itu tuh luar biasa loh. Itu akhlak yang bagus. Ya mudah-mudahan dari situ bisa menjadi asbab Anda mendapatkan ilmu pengetahuan gitu. Yang benar. Bukan yang baik menurut Anda, tapi yang benar. Mungkin gitu brother. Kalau seandainya Anda butuh teman belajar, kita ada di sini ya Michael. Udah terima telepon kayaknya langsung. Baru saya mau buka soal pagan. Aduh, kita enak. Ada orang pusing gitu. Ada. Waduh, Bang Cisco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum, Bang Cisco. Ini sinyalnya Ya sebenarnya agak HP gimana Bang? Bang Cisco, sinyalnya, waduh, kita pusing nih bacanya nih. Aduh. Benerin sinyal dulu deh, terus TikTok gitu pusing. Ini Bang Fandinya monitor ya nih. Kenapa Monitor, Bang? monitor. Yuk, dilanjut aja Bang. Saya sambil bikin kopi canggur Mas aku. Oke, saya juga mau Ini buat PT kopi. yang itu juga mau naik lagi nih ketua DKM yang non muslim siapa aku nggak tahu loh. Moderator dipantau ya, yang Kristen naikkan. Ya tapi nggak bisa kita inilah Pan dipastikan namanya. Sorry ya, tadi hilang sinyalnya, oke? Mantap. Oke. Oke, lanjut. Ya jadi itu Michael dan silakan Panjip. Bang Michael, boleh nggak saya tunjukin? Jadi saya kan tadi udah ngeluarin statement-statement yang mungkin abang bilang saya fitnah, hazi fitnah. Jadi daripada abang pikir saya daripada abang pikir saya fitnah, lebih bagus saya tunjukin beberapa ayat. Abis itu background story-nya sedikit. Jadi abang punya dasar untuk nih abis live nih, begitu internet gue bagus, abang search aja sendiri bang. Gimana bang? Oke, boleh. Silakan, tunjukkan semua. Besarkan diri sendiri aja. Harus membesarkan diri. Kameranya. Jadi kalau saya buka kalau saya buka kisah para apostolos 17:28, di sini diceritakan sebab di dalam kita hidup, kita bergerak, kita ada seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Kalau saya cek KJV-nya, King James Versions-nya, di sini dibilang for in him we live and move and have our beings, as a certain also of your own boats have said, for we are also his offsprings. Saya penasaran kan bang sama pujangga-pujanggamu di sini mana maksudnya? Saya cari tahu. Begitu saya cari tahu, memang nggak jauh-jauh dari Greeks. Jadi kalau dari theoi.com di sini ada penulis namanya Aratus. Dia menulis buku namanya Fenomena. Ini bukunya. Buku ini ditulis 3 abad sebelum Masehi, 3 abad sebelum Yesus. Ya, di buku ini diceritakan ini dan ini notabene-nya Aratus ini penyembah Zeus ya. Di sini diceritakan, nah nih. Di sini dibilang selalu
kita perlu akan Zeus. For we are also his offsprings. Ngelek ya? Ini padahal pakai wifi rumah loh. Waduh, ini wifi gue ini. Aduh, ini bullshit. Masih? Enggak? Udah? Masih nyanyian wifi gue nih. Gue dipindahin. Waduh. Kok lu nge-lag sih bang? Iya makanya. Udah masih nge-lag nggak? Cek, udah aman. Udah aman. Oke, Afwan. Lanjut. Di sini dibilang bang, di buku si Fenomena, buku si Aratus, ini ditulis di 3 abad sebelum Masehi. Di sini dibilang kita akan selalu perlu dengan Zeus karena kita adalah anak-anaknya. Nah jadi ini letter by letter ya bang ya. For we are also his offsprings. Dan ini berarti kita paham maksud di ayat ini, pujangga-pujanggamu, dan ini jelas loh, mengutip loh, pujangga-pujanggamu mengatakan. Jadi Tuhan Allahnya di sini diganti Zeus doang sebenarnya dari Aratus. Jadi sebenarnya dia menyembah Zeus. Ini letterlet. Nah, kalau kita masuk lagi ke lebih gila lagi, masuk ke dalam ketuhanan mereka, kita akan ketemu sama yang namanya Biblos. Ini nggak bisa abang setiap belajar Yunani, Greek atau Rome, ini saya ambil dari World History Encyclopedia. Kalau saya scroll ke bawah, ini datanya dari UN atau UNESCO, dari PBB. Di sini mereka menjelaskan soal Biblos itu, ini kota para dewa. Jadi di sini dijelaskan juga bahwa the Greeks, loh, kok nggak bisa translate? Lah, coba saya refresh dulu, refresh. Nah, saya translate. Oke. Jibril. Oke. Saya nanya boleh nggak? Boleh, silakan. Oke. Jadi tadi kan ada kesamaan antara apa tadi? Buku apa itu tadi? Aratus, tulisannya Fenomena. Aratus dengan Kisah Para Rasul itu. Ya. Oke, jadi apakah mungkin gitu mereka mengadopsi itu dari Aritus itu, tapi esensinya kepada Tuhan gitu atau Theos gitu. Nah, ini pertanyaannya cerdas ini. Jadi kalau kalau abang ke bapak-bapak gereja, ada salah satu tulisan bapak gereja itu dia termasuk yang paling penting dalam dunia kekristenan di abad 1, abad 2. Dia namanya Justin Martyr. Nah, Justin Martyr, dia termasuk bapak gereja paling berpengaruh dan paling penting. Saya di sini dari sumber ke Katolikan. Justin Martyr ini dia first apologet. Dia di abad 1, abad 2. Dia punya buku dan di chapter 21-nya kita bisa ngelihat apa yang dia katakan tentang Tuhan dia. Ini saya translate aja ya, satu halaman ya, jadi kita sama-sama paham. Nih, bab 21. Ini tulisan Bapak Gereja abad 1, abad 2 ya Bang ya. Dan ketika
kita juga mengatakan bahwa Sang Sabda atau Sang Firman adalah kelahiran pertama Tuhan, dihasilkan tanpa persekutuan seksual, dan bahwa Dia, Yesus Kristus, guru kita, disalibkan dan mati dan bangkit kembali dan naik ke surga. Kita tidak mengemukakan sesuatu yang berbeda dari apa yang Anda yakini mengenai mereka yang Anda anggap sebagai putra-putra Jupiter. Ini jelas loh Bang. Dia bilang, kita tidak mengemukakan sesuatu yang berbeda dari apa yang Anda yakini mengenai mereka yang Anda anggap sebagai putra Jupiter. Jadi Bapak Gereja juga sudah mengaminkan bahwa yang kita tawarkan, yang kami ajarkan, nih agama yang kami ajarkan itu tidak berbeda dari yang Anda anggap sebagai putra Jupiter. Karena Anda tahu berapa banyak putra penulis-penulis Anda yang terhormat kaitkan dengan Jupiter, Merkurius, kata yang menafsirkan dari guru dari semua Euskleius, yang meskipun ia adalah seorang dokter hebat disambar petir, naik ke surga, Bacchus, setelah ia telah dirobek anggota tubuhnya dari anggota tubuh, dan Hercules ketika ia menyerahkan diri. Jadi Bapak Gereja abad 1-2 aja Bang, itu sudah menuliskan bahwa yang dia ajarkan kekristenan ini tidak ada yang berbeda dari putra-putra Jupiter. Nah tadi kita balik Bang, Jupiter itu kan triad yang tadi kan yang kita bahas kan, Kapitolin triad yang Tuhannya 3, bab sang sumber Jupiter, habis itu Juno, Minerva. Nah, jadi apa yang mau ditanyakan lagi Bang, biar saya... Baik, kita sapa dulu Bang Saudara Rais, Kristen Muslim. Assalamualaikum Bang. Muslim Bang. Masya Allah. Ya, makasih Bang. Ini dulu Bang. Oh ya, saya nyimak dulu ya Bang. Justin siapa tadi? Justin Timberlake? Enggak, Justin Martyr. Justin Martyr. Gimana Bang Michael? Oke, berarti kan ini adopsinya adalah dewa-dewa Yunani. Ya, betul. Tapi, tapi original teksnya ya memang benar dari Yunani kan, Injil itu. Iya, betul. Original teks Abang kan Greek coin. Greek itu kan Yunani. Nah, tapi tadi pertanyaan saya, jadi di mana nih Samawi atau ajaran-ajaran nabi-nabinya itu di mana? Gitu loh, karena kalau saya melihat ya, ini saya sebagai netral ya. Kalau saya melihat ajaran Islam, justru Rasulullah Nabi Muhammad SAW justru mengingatkan saya sama ajaran-ajaran Nabi Bang. Ajaran Rasulullah disuruh puasa, suruh hitan, zakat, kurban, dosa ditanggung sendiri, dan seterusnya. Tapi malah ajaran Abang yang mengaku Samawi, yang mengaku meneruskan ajaran nabi-nabi, malah nggak ada ajaran nabi-nabinya. Gimana tuh Bang? Oke, lalu kalau dikatakan di situ kisah para rasul, lalu bagaimana dengan Markus, Lukas, Yohanes dan ke-12 muridnya itu? Apakah bisa diyakinkan bahwa itu adalah ajaran Greek atau Samawi seperti itu? Baik. Jadi kalau saya tulis aja, saya mau cari tahu oldest New Testament manuscript, manuskrip Perjanjian Baru tertua. Kalau saya buka, saya tunjukin ya Bang ya. Oldest New Testament manuscript, manuskrip Perjanjian Baru tertua. Di sini akan ada jawabannya Codex Sinaiticus. Begitu saya search, di sini ada Codex Sinaiticus, codexsinaiticus.org. Begitu saya buka Codex Sinaiticus, ini website yang tadi saya buka sebenarnya. Codex Sinaiticus, di sini ada penjelasannya, di sini tulis ya, bukan
Assalamualaikum. Karena yang saya selalu lihat, orang-orang Kristen ini, yang bapak-bapak gereja ini selalu bilang, kitab kita history, bukan ahistory. Ini orang bener serius nih. Ini menjualan agama kayak gini banget nih. Saya nggak jujur gini nih. Ya, jadi ini menimbulkan satu paradoks gitu pada akhirnya. Di sisi lain saya mengimani, tapi di sisi lain saya ya gimana ya? Ya entah itu sebuah kutipan yang direferensikan dari Aritos gitu kan, yang mungkin berubah jadi Theos gitu kan. Kita nggak tahu begitu bagaimana mereka ini memanipulasi, atau yang dikatakan yang manipulasi bisa katakan itu. Betul. Tapi gini Bang, kita beriman sama apapun boleh, itu hak masing-masing. Itu hak segala makhluk. Abang beriman, insya Allah abang beriman sama keyboard juga nggak ada masalah. Tapi dasar keimanannya itu kan kita mesti jelas Bang. Dasar keimanan apa Bang? Biblos. Dasar keimanan saya apa? Al-Quran. Saya bisa, begitu saya cari tahu, Al-Quran ini memang di-reveal di tahun 610 dan memang terjaga. Saya bisa cek Al-Quran yang abad 7, yang satu abad dengan Rasulullah, yang waktu dia menerimanya di abad yang sama Al-Quran yang sekarang. Saya bisa bandingkan kiri dan kanan. Saya bisa baca satu-satu. Nggak ada perbedaannya. Dari 114 surat. Itu dasar iman saya. Nah, karena nanti saya takut Bang, nanti di ujung harinya begitu saya bertemu dengan Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya, begitu ditanya, ya Jibril, nih kamu kenapa nyembah saya dari Al-Quran, dari Rasulmu? Saya nggak mau dibilang, loh kenapa kamu nggak nyembah Yesus? Kapan Yesus ngaku dia Tuhan? Di mana biblosnya? Nggak ada sanadnya, nggak. Ya itu tadi saya bilang, Yesusnya abad 1, kitabnya abad 4. Saya nggak bisa percaya sama yang kayak gitu. Kenapa Bang? Karena saya lahir dalam kekafiran, itu bukan salah saya. Tapi kalau saya mati dalam kekafiran, itu total salah saya. Oke. Jadi kita meragukan, di situ berarti kita meragukan doktrin itu gitu kan. Tapi muncul lagi pertanyaan saya. Lalu bagaimana dengan Taurat? Jadi kan kita antara Muslim dan Kristen itu kan percaya bahwa adanya hukum Taurat gitu kan. Salah satunya adalah 10 perintah Allah itu. Lalu gimana itu Bang? Apakah itu ajaran Greek atau memang tadi itu apa sebutannya? Ya pokoknya itulah. Apakah itu Greek atau memang faktanya seperti itu gitu? Lalu bagaimana dengan kitab Taurat gitu? Baik. Pertanyaan. Kalau kitab Taurat itu dijaga oleh rabi-rabi mereka. Sekarang kalau kita buka ke sumbernya, contoh Sefaria, sekarang saya buka ya. Bentar. Ini contoh aja ya, saya buka ya Bang ya. Memang ini agak saya tunjukin 2 ayat aja yang abang mungkin familiar. Saya buka Genesis 1:1. Genesis itu apa sih bahasa Indonesia? Lupa saya. Kejadian. Oke, Kejadian 1:1. Kejadian 1:1 di sini bahasa Indonesia. Oke, saya buka. Ini abang bisa bahasa Inggris, tadi kayaknya abang ada ngomong bahasa Inggris sedikit ya. Ini. Iya, nah, sedikit lah. Ya. Saya paham. Saya buka di tempat abang nih. Ini saya buka 2 website. Yang satu ini Sefaria. Sefaria ini situs keyahudian. Di sini mereka punya kitab-kitab mereka dari Tanah, Misnah, Talmud, Midras, Halak, Kabah dan seterusnya. Kalau kita buka di sini dari Genesis atau Kejadian di 1 Bereshit. Saya buka juga yang punya abang. Kita langsung ke nomor 2-nya. Bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nih ya. Nah, tapi saya begitu buka dari keyahudian, Bang. Saya buka ini nomor 2 tadi ya.
Saya buka nomor 2-nya. Ini ada original text, ini nggak ada. Di sini dibilang, the earth being unformed and void. Bumi berbentuk dan kosong, dengan kegelapan di atas yang dalam, dan angin dari Tuhan menyapu air. A wind from God sweeping over the water. Angin dari Tuhan. Ini saya translate literal aja ya. Samudera dan angin dari Allah menyapu air. Ini nggak ada melayang-layang di atas permukaan air, Bang. Ini dari original teks loh. Oke. Nah, bukan maksud saya belum ke poin saya. Poin saya, kalau yang abang tadi bilang tanah dan seterusnya itu bagaimana? Menurut saya, mereka ada rabi-rabi dan mereka ada pelindungnya, yaitu Talmud, hafalan mereka. Dan Allah mengklaim, di ajaran saya di Al-Quran mengklaim bahwa memang itu sudah tidak terjaga karena rabi-rabinya itu memang merubah ayat-ayatnya. Tapi setidaknya mereka tidak menyembah makhluk, mereka tetap menyembah Tuhan. Tuhan mereka tidak terlihat, maha besar dan seterusnya. Abang mau saya tunjukin satu lagi nggak perbedaannya yang aneh banget? Oke. Silakan. Oke, saya buka Genesis 18 deh ya. Genesis 18. Di sini cerita soal Nabi Ibrahim bertemu dengan tiga orang. Di kekristenan mengimani bahwa Tuhan itu sendiri yang turun. Sementara Keyahudian berbeda. Di sini di Kejadian 18, kemudian Tuhan menampakkan diri pada Abraham dekat pohon terbantin Mamre, sedang dia tutup pintunya. Waktu hari prastrik ketiga ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang. Abang mengimani, kekristenan mengimani itu, ini Tuhan sendiri yang turun. Begitu saya buka kitab Keyahudian, Genesis 18 juga, ini Kejadian 18, Genesis 18. Di sini ditulis Tuhan mereka appeared. Appeared di sini artinya memulai komunikasi, bukan nongol. Nah, tiba-tiba di nomor 2-nya, 3 figur ini itu mereka artikan bahwa, saya tunjukin aja langsung ya. 3 orang ini mereka tahu, satu adalah yang memberitahukan Sarah hamil, satu adalah yang menghancurkan kota Sodom, dan satu adalah yang menyembuhkan Nabi Abraham. Dan ini yang turun malaikat, bukan Tuhan. Nah, jadi di sini di Keyahudian memahami ayat ini 3 malaikat, satu yang memberitahu Sarah hamil, satu yang memberitahukan, yang menyembuhkan Abraham, dan yang satu yang menghancurkan kota Sodom. 3 malaikat. Tapi keyakinan abang tiba-tiba Tuhannya turun. Itu contohnya, Bang. Jadi contoh gimana ini satu bukan satu ayat, satu kitab atau satu buku tiba-tiba penafsirannya berbeda dan Tuhannya berbeda. Kenapa? Karena abang memaksakan ya itu tadi Tritunggal dari Tertullian tadi. Gimana, Bang? Oke, sekarang saya mau tanya perihal Taurat ya. Siap. Oke. Di sisi lain, hukum Taurat itu sudah dibatalkan. Tapi di sisi lain hukum Taurat itu masih berlaku. Oleh? Dan oke. Ini ada yang berstatement seperti itu. Jadi maksudnya hukum Taurat ini menurut Jibril itu seperti apa, Bang Jibril? Kalau dari perspektif kami Muslim, hukum Taurat itu ada di Al-Quran.
abangku. Kalau hukum Taurat itu ada di Al-Quran itu sendiri. Berbakti kepada orang tua itu ada di Al-Isra ayat 23. Soal memaafkan kesalahan orang lain itu ada di Al-Araf 119. Jangan berlaku sombong itu ada di Luqman ayat 18. Menahan dan seterusnya. Itu hukum Taurat itu kami nggak perlu kitab abang untuk tahu 10 peraturan atau yang ada di kitab-kitab sebelumnya, karena Al-Quran ini sudah mengatakan itu sendiri gitu loh. Paham nggak bang? Kami nggak perlu mengambil kitab tanah, habis itu kami tempel di Al-Quran, habis itu kami bilang itu perjanjian lama, Al-Quran ini perjanjian baru. Kami nggak perlu seperti itu. Kenapa? Karena di Al-Quran sendiri sudah dinyatakan. Saya bisa sebutkan 10 aturan. Oke, saya contohin aja deh. Larangan menyembah selain Allah itu ada di Al-Baqarah ayat 163. Menahan amarah itu ada di Al-Imran ayat 134. Berperilaku lemah lembut dan melarang berkata kasar itu ada di Al-Imran ayat 159. Dan seterusnya. 10 perintah Taurat itu ada di Al-Quran itu sendiri. Saya nggak perlu ngambil kitab orang gitu loh. Nggak perlu ngambil kitab Bani Israel, abangku. Oke. Mantap. Gimana bang? Ada abangku. Oh, kirain belum selesai. Udah. Selesai. Okay. Udah. Ada yang nanya larangan berbuat zina di mana? Itu ada di Al-Isra ayat 32. Itu ada yang komen di bawah. Larangan ini bukan dilarang lagi, dilarang mendekati zina. Kalau di Al-Isra ayat 32 itu janganlah kamu mendekati zina. Deketin aja nggak boleh. Ya, jelas. Insyaallah. Oke, saya mau tanya nih sama Bang Zibril. Siap, abangku. Apa alasan LAI mengambil kata Allah kemudian disematkan dalam Bible? Oke, silakan. Waktu itu kita udah pernah bahas abangku. Waktu itu ada Bang Zuma dan Rame roomnya. Waktu itu saya udah menjelaskan bahwa Collins, Stanford, Oxford, sama satu lagi Cambridge, itu mereka sudah menyatakan di kitab mereka, di ensiklopedia mereka, bahwa Allah itu is name of God among Muslims, nama Tuhan di dalam Islam atau keislaman atau untuk orang Muslim. Itu satu. Kalau kita pun mau ke Saint Takla, di Saint Takla itu menyatakan bahwa Kristen Arab Syria menyatakan bahwa Allah itu sebuah nama, bukan jabatan. Jadi kalau abang tanya kenapa LAI mencuri atau mengambil nama Allah, saya cuma bisa berspekulasi. Tapi faktanya Kristen seluruh dunia itu tidak ada yang mengenal nama Tuhan mereka Allah atau Allah. Abang bisa baca KJV, Bible KJV, NIV, semua nggak ada yang menggunakan Allah. Cuma Kristen Konoha doang yang pakai nama Allah sebagai jabatan. Saya bisa bilang, oh itu kerjaannya misionaris ini, itu dan nanti tuduhan dan spekulatif. Saya nggak mau kayak gitu. Saya menjawab atas dasar fakta aja. Oke, tapi saya nangkapnya begini ya. Oke, Jibril, saya nangkapnya begini. Jadi sebenarnya alasan LAI itu mengambil kata Allah di dalam Al-Quran, kemudian disematkan dalam Bible, itu sebetulnya adalah esensi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan disebutkan Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhannya umat muslim. Oke, that's right. Kemudian apa artinya gitu kan? Jadi menciptakan langit dan bumi gitu kan? Jadi sebetulnya LAI ini mengambil kata
Allah di dalam Al-Quran itu sebenarnya adalah esensi. Gitu. Kemudian mereka mengambil logika seperti ini. Siapa Tuhan Ibrahim atau Abraham sebelum nama Yesus? Siapa nama Tuhan Sulaiman atau Solomon sebelum nama Yesus? Jadi sebetulnya ini yang saya tangkap dari LAI itu gitu loh, Bang Jibril. Kalau ini menurut saya ya mungkin Bang Jibril bisa bantah itu. Tapi menurut saya ini logika yang tepat gitu. Menurut saya. Jadi seperti itu. Jadi abang mau mengambil nama Allah untuk pencipta langit bumi beserta isinya. Betul ya? Karena pada Kejadian 1 ayat 1 esensinya sinkron. Pada mulanya Theos menciptakan langit dan bumi. Itu sinkron dengan arti kata Allah menciptakan langit dan bumi kan, dan seluruh alam semesta. Jadi sebenarnya esensinya yang diambil gitu. Kalau menurut tangkapan saya, ada kata Allah Bapa, artinya Bapa yang menciptakan langit dan bumi, kan itu esensinya yang diambil gitu. Sebenarnya menurut saya itu alasan LAI yang logis gitu. Nah, seperti itu Bang. Oke. Tapi kalau di original teksnya Bang, kan kita selalu merujuk ke original teks ya. Kalau saya ke Sefaria, Genesis 1, Kejadian 1, Bereshit, di sini tulisnya when God began to create heaven and earth. Saat Tuhan menciptakan surga dan dunia. Ini nggak ada Allah di sini Bang. Ini Tuhan. God ini Tuhan. Ini dari original teks ya. Ini Tuhan mulai menciptakan surga dan neraka. Bumi. Earth. Jadi ini sebenarnya Tuhan Bang, bukan Allah. Jadi masalahnya kalau abang mau menyembah Allah nggak ada masalah juga, tapi syahadat dulu gitu. Karena Allah itu Tuhannya orang Muslim. Iya, that's right, betul. Oke. Jadi yang lebih masuk akal itu ya esensinya saja yang diambil gitu. Ya betul itu, saya akui itu gitu. Tapi emang Tuhan akal ya itu gitu. Kalau orang Yahudinya aja mengatakan kalau Genesis 1 itu isinya Tuhan, bukan Allah. Masa abang mau itu juga lebih dipertanyakan. ya kan? Ya itu senangkapnya saya ya, seperti itu. Ya itu masalahnya. Kalau abang mau ngambil bukan abang ya, maksudnya ya ajaran abang mau ngambil ya syahadat dulu untuk Allah ya. Tapi kalau abang mau nerusin Yahudi ya mereka God pakainya Tuhan. God itu translationnya Tuhan. Kita sama-sama tahu. Ya, iya, that's right. Theos kan sebutannya, atau Father gitu. Theos itu di Perjanjian Baru Bang. Genesis ini di Perjanjian Baru. Kalau Genesis ini Perjanjian Lama, di sini ditulisnya Tuhan atau ya Elohim atau Yahweh. Kalau di Perjanjian Lama nggak ada Theos. Oke. Perjanjian Baru, Gospel baru ada Theos. Theos itu kan bahasa Greek. Tapi Perjanjian Lama punya orang Yahudi, mereka menyebutnya Tuhan. Tapi Bang Jib, kemarin saya buka-buka literasi loh. Bible di Amerika, Bible di Inggris, Bible di Burundi, Afrika Selatan dan lain-lain. Nggak ada di situ tercantum nama sesembahan umat Islam yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hanya Kristen Konoha ini loh. Enggak, makanya kalau saya debat sama orang saya debat sama orang luar juga lebih enak. Kenapa? Karena Tuhan kita berbeda. Dia Tuhannya Yesus, habis itu Tuhan yang di atas Yesus Tuhan Bapa. Nggak ada mereka make nama Allah, itu nggak ada. Di Konoha ini yang susah kalau ngobrol, tiba-tiba dia Allah Bapa. Nih kenapa jadi Tuhan gue yang dia sebut-sebut nih? Kita agamanya satu apa dua nih? Ini Islam nih, bukan Kristen nih. Masuk room Nini, Bang Jib. Iya, si Nini selalu kok.
Saya selalu chatan juga Mas ini. Dia ini juga, dia anggota API juga. Dia ada di grup API internasional, API Apologet Islam Internasional. Oh nih bang, yang di bawah ini saya ini dikiranya nyamar nih. Padahal sebetulnya saya benar Kristen Protestan. Gitu. Dan kalau disuruh, ya ada yang nyuruh login nih. Ya kalau disuruh login ya saya nggak akan login. Gitu. Karena sebetulnya iman itu adalah sesuatu yang koheren gitu. Nggak boleh retak gitu. Itu dasarnya seperti itu. Ya, pada dasarnya ini hanyalah ya fakta gitu, fakta sejarah gitu. Ya, pada akhirnya saya tetap akan mengimani itu gitu. Ya tapi balik lagi ke tadi bang, kan kitab iman, saya nggak bisa mengganggu gugat iman abang. Insya Allah abang nyembah monitor, nggak ada masalah juga. Tapi kan kita selalu bisa mempertanyakan dasar imannya. Abang beriman dari mana? Dari Biblos. Habis itu kita telusuri isi Biblosnya, sejarah Biblosnya, sejarah ajarannya dan seterusnya. Dan dari tadi kita ngobrol. Abang udah lihat bahwa ajaran dan yang si Biblos bawa ini sebenarnya bukan ajaran nabi-nabi, tapi saya udah tunjukin justru dari keyahudian. Konsep ketuhanan kalian berbeda. Perjanjian lama ini, konsep perjanjian lama dan perjanjian baru ini kalian sendiri yang bikin. Menurut Yahudi, kitab mereka bukan perjanjian lama. Menurut Yahudi, kitab saya ya kitab saya. Kenapa dijadiin perjanjian lama? Karena bukan cuman kitabnya aja bang, semua tuh diganti. Kayak mohon maaf nih, nama istri Adam aja di Septuaginta Zui. Tiba-tiba jadi Khafah, kemudian jadi Hawa. Bahkan dalam perjanjian baru tuh nama-nama orang dalam kitab-kitab suci itu ditranslate bang. Kayak misalnya gini, nama aku misalkannya Manis, tiba-tiba di Amerika jadi Sweet, tau nggak sih? Ini namanya apa ya? Kayak mohon maaf ya brother ya, kalau kita pelajari kitab kalian itu kayak apa-apa tuh diganti, apa-apa dirubah, sampai nanti ketika terjemahan itulah yang jadi pegangan kalian. Maka wajar kalian banyak memaknai hal yang tidak sama dengan orang Yahudi. Makanya saya bersyukur banget, Masya Allah, Alhamdulillah, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ini Uni, kita Al-Quran itu, Allah ini menurunkan Al-Quran terhadap Nabi Muhammad SAW. Dia ini nggak bikin Al-Quran ini perjanjian paling baru, bikin gospel perjanjian baru, abis itu bikin tanah itu perjanjian lama. Jadi kita tempel aja nih kita yang terakhir kita imanin. Nggak gitu. Al-Quran bisa berdiri tersendiri tanpa saya membaca perjanjian lama dan perjanjian baru atau gospel. Saya udah tahu cerita Nabi Ibrahim, saya udah tahu cerita Nabi Lut, saya udah tahu cerita Nabi Adam. Saya nggak perlu kitab-kitab sebelum ini gitu loh. Al-Quran itu berdiri sendiri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, bahkan yang lebih sesuatu yang amazing banget ya, Al-Quran yang tidak bisa dibantah, statement Al-Quran itu dia terjaga. Hingga detik ini nggak ada satupun scholar dari pihak orientalis pembenci Islam, bahkan dari internal Islam sendiri yang mampu membuktikan Al-Quran itu terdistorsi. Kalau ada silakan, kita masih tunggu tuh. Tapi pakai karya ilmiah ya. Pakai data Munim Siri juga boleh lah. Tapi Munim Siri kan spekulasi, dan yang diambil adalah data-data dari orientalis pembenci Islam, nggak objektif. Jadi kita masih nunggu nih, ada nggak Al-Quran itu betul-betul terdistorsi dari zaman Rasulullah sampai ke kita? Saking hampir sempurna atau sempurnanya Al-Quran, sampai evangelis ini menyerang Nabi Muhammadnya. Nggak sanggup mereka menyerang ajarannya, mereka serang orangnya. Beda sama kita ya bang. Kalau kita yang kita kritisi itu kitab suci. Apa yang tertulis di kitab suci, kita nggak pernah nggak boleh menghujat Yesus. Konsepnya yang kita hajar, bukan tokoh-tokohnya. Bahkan kita bisa nunjukin bahwa siapa yang kalian puji itu justru dihina sama kitab suci sendiri gitu loh. Kita. Tapi yang dilakukan orientalis dan para apologet Kristen ini
Nabi Muhammad secara personal yang diserang, dan itu pun tidak tervalidasi secara ilmiah menggunakan Itu ilmu sebenarnya udah psikologi. psikologi nggak sih Uni? Kalau saya ribut sama Udah. Uni dan saya nggak bisa ngelawan argumen Iyalah. Uni, saya serang pribadinya. Ya iya sama Ya, ini. sama ini kan memang gitu Bang Jibril. Orang-orang di luar Islam itu kalau nggak sanggup nyerang Islam ya, nyerang pribadi Nabi Muhammad. Emang Jadi makanya Bang Jibril selama ini kayak Oten ya kalau berantem sama saya ya. nggak Saya pribadi gitu, mulu. nggak gitu. Kita emang perangnya pribadi terus. Kita nggak pernah, karena kita nggak pernah saling nyerang pemikiran kita, karena pemikiran kita sama guys. Tapi kalau pribadi kita saling serang memang. Ayo dong, ngelawan dong. Kalau nggak saya tusuk nih Uni. Iya, oh, Iya ngerti nih. sorry. Ya enggak nih, ini kadang teman-teman saya nih Kristen itu kadang-kadang ya tantrum gitu ya. Mungkin mereka sudah Wajar. tidak ada lagi tuh, misalkan dalilnya gitu kan. Ya mau Wajar, gimana wajar. gitu kan. Tapi gini deh, kita saya ini. mau bahas STT nih. Oh ya, iya deh. Oke, STT. Jadi menurut Univira gimana tuh STT? Rifa, ST Uni Rifa. Nias. Oke, kita bahas STT Nias ya. Michael, kamu udah baca belum PPT-nya? Udah. Ya itulah lafaz Allah itu dirubah menjadi ular. Bukan cuma itu. Coba kamu baca semua yang ada narasi di PPT itu. Coba saya tanya, bagian mana yang ilmiah? Saya punya PPT. Ya nggak masuk gitu. Ini saya punya PPT ya. Saya bikin sendiri PPT saya ya. Ini materi saya loh ya. Saya kasih contoh sama kamu deh. Saya kasih contoh. Di sini udah masuk azan waktu Ternate. Saya nggak sholat. Teman-teman yang sholat silakan sholat. Yang di wilayah timur ya. Mohon maaf ya. Mungkin kalau kalian lihat Unirifa masih ngobrol. Karena saya lagi nggak sholat. Saya mute dulu. Saya kasih kamu tunjuk PPT saya tentang agama Islam dan Kristen. Bentar. Aku kasih kamu lihat. Ini PPT aku ya. Ini karya aku ya. Bentar. Iya, Bang Ini ya. Jibril. Bang Jibril sama Uni teman-teman ini memang bisa menunjukkan data, makanya aku, Bang Jibril dan Uni Rifa adalah satu gitu. Lanjut. Jangan kau nebeng-nebeng sama kami berdua. Kami yang nunjukin data. Kau buat data sendiri. Dia rebahan di sofa tuh. Dia rebahan di Dia sofa tuh. rebahan di sofa. Kau pula bilang kita bertiga satu. Kau buat dulu PPT satu, baru bisa kau bikin. Kau cari satu dah. Jadiin kurikulum ya sama mereka ya? Oh itu mereka Kurikulum jadikan sama PPT. Mungkin mereka jadi ya sepertinya begitu. Saya nggak tahu kalau itu dijadikan silabus atau enggak. Tapi yang penting itu PPT-nya ada ya. Nah ini PPT yang saya buat. Ini saya buat sendiri ya. Nah ini saya menggunakan data bukan hanya dari data internet, tapi saya juga cari data-data dari luar seperti menurut Toshihiko Izutsu gitu ya. Terus dalam bukunya ada. Terus kemudian nanti saya tunjukin daftar pustakanya, nanti saya kasih. Terus kemudian apa sih arti wahyu? Ini yang nama. Kemudian kita dari segi linguistik kita bedah kata wahyu itu apa menurut bahasa Arabnya. Di situ nggak ada. Di situ nggak ada begini. Kemudian menurut beberapa para ulama, para scholar misalnya. Ini namanya karya ilmiah. Karya ilmiah itu adalah informasi yang saya kutipkan dari para scholar dulu karena saya belum layak mengeluarkan pendapat. Tapi PPT yang ini saya kasih contoh dulu, saya perbandingkan ya. Wahyu itu menurut secara terminologi dan etimologi menurut para ulama ini saya sebutkan namanya. Ya, kemudian di sini terus saya kasih data-data nanti informasinya dari mana. Kemudian ini dalam Al-Qur'annya saya kutipkan isinya, ya. Ini kata yang memuat wahyu atau terus saya buat PPT seperti ini lagi nih, contoh. Nih kalau Al-Qur'an tuh ini nih. Ini ada referensi Al-Qur'an, ini referensi Bible nanti di sini. Saya perbandingkan misalnya. Kalau mau ilmiah begini. Nah, kemudian baru saya kasih fakta-fakta Al-Qur'an. Al-Qur'an bisa dihafal, silakan dibantah, dikodifikasi bla bla bla, silakan dibantah. Ini di Bible begini. Ini baru namanya ilmiah. Ya, nih kitab hadisnya saya tunjukkan. Kemudian ini nih saya kasih nih lihat standar kitab suci menurut Al-Qur'an sendiri, bukan menurut saya tapi menurut Al-Qur'an. Ini ayatnya, ini perbandingannya.
Al-Quran itu terpelihara. Nah, buktikan nih. Jadi cara membuktikannya bukan doktrin. Buktikan kalau Al-Quran tidak terpelihara. Kalau nggak ada yang membuktikan berarti ini benar. Sampai detik ini ya. Di sini waktu 18.23 waktu Ternate ya. Ini tidak ada yang bisa membantah hingga detik ini. Berarti ini masih benar ya. Masih benar hingga saat ini. Bagaimana dengan Bible? Saya perbandingkan. Terjadi perbedaan isi antara Septuaginta dan teks Mesora. Tepatnya saya tunjukkan ayatnya. Hosea 11 ayat 1. Artinya saya mampu menunjukkan, meruntuhkan bahwa kitab kalian bukan kitab suci. Kemudian, oh tidak ada kontradiksi. Ya kata siapa? Kata surah An-Nisa. Al-Quran sendiri yang bilang. Coba tunjukkan, ada nggak kontradiksi di Al-Quran? Kemudian, tidak bisa ditiru. Coba tunjukin, ada nggak yang bisa niru Al-Quran? Artinya semuanya ini standarnya saya buatkan. Saya masih tantang nih untuk menghancurkan 5 argumen ini. Tapi kalau Bible saya bisa tunjukkan tuh. Banyak apokrifa, perjanjiannya berubah, bisa disisipkan. Contohnya saya tunjukkan. Ini namanya ilmiah. Ilmiah di sini nih. Kemudian belum lagi saya sampaikan, definisi kiraat. Kiraat menurut Az-Zarqani, ini adalah salah satu ulama ulumul Quran kami nih. Kemudian saya sebutkan nama-nama. Ada nggak bisa kayak gini dalam PPT-nya STT? Ini ilmiah. Oke, kita perbandingkan sekarang. Yuk kita perbandingkan dengan PPT dari STT Nias. Yuk. Nih, ya. Oke, mana nih? Kita bicara tentang mana nih penjelasan Tritunggal deh. Nah ini deh, kita buka satu aja yang ini yang menghujat nih, nggak perlu lah kita ini dulu, kita lihat nih penjelasan tentang Tritunggal. Ayo kita lihat nih Tritunggal. Terus di sini bagaimana kata Alkitab. Nah dalam coba kita lihat nih Tritunggal. Yang di sini simbol salib yang diapain? Kalau seandainya Yesus itu matinya bukan begini bentukannya, gimana ini mau menggunakan simbol ini? Karena salib itu bukan cuma model ini, salib itu banyak modelnya. Terus kita pakai di sini, lihat nih, apa ini? Coba lihat. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan melainkan Dia, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dia kutip cuma ini. Terus dia jelaskan apa menurut siapa? Pernyataan-pernyataan seperti ini pendapat siapa? Atau apa ini? Islam mengklaim Kristen menyembah 3 Tuhan. Dasar apa begini? Ini PPT apa ini? Saya aja jadi mahasiswi malu, tahu nggak sih lihat PPT ini? Allah, Maryam dan Isa. Apa di sini? Apa kutipan poin-poin pentingnya? PPT itu apa artinya? Coba PPT itu artinya apa? Ini apa ini? Nih, apa ini? Apa ini coba? Nggak ada knowledge-nya di sini. Kita nggak tahu dari siapa ini bicara. Nama orang-orang yang bicara siapa? Ilmuwan mana yang telah dikutip dari mereka? Nggak jelas. Ini kalau saya jadi dosen serius saya bakar ini PPT ya. Mohon maaf ya. Untung saya bukan dosennya loh. Saya kalau jadi mahasiswi aja saya kritis, apalagi jadi dosen loh. Nah, inilah adikku Michael. Kalau memang kalian punya paradigma bahwa Kristen tidak bisa dijelaskan dengan ilmiah, katakan begitu. Kami tidak akan tuntut kalian ilmiah. Paham gak, Dek? Klaim itu akan dimintai pertanggungjawaban. Contoh, kitab kami bisa divalidasi dengan sejarah. Itu klaim bombastis. Kita akan tuntut itu. Nah, jadi inilah perbedaan kami, saya yang belajar. Saya itu belajar, Dek. Bahkan materi-materi saya itu sangat banyak dan sekarang tuh masih belum selesai. Penggalian-penggalian saya itu masih belum berakhir. Hingga detik ini pun saya masih belajar. Begitu, tapi saya yang masih belajar ini aja lo mampu menghancurkan doktrin-doktrin kalian loh. Seperti doktrin dosa waris misalnya. Satu saja tunjukin dalil eksplisit tentang dosa waris dalam kitab kalian. Satu saja. Gak ada. Jangan eksplisit deh, implisit. Tunjukkan dalil implisitnya yang tersiratnya. Mari kita bedah. Sesuai nggak dengan akal kita gunakan, pendekatan linguistiknya, secara peradabannya. Tidak ada orang Yahudi yang mengenal dosa waris. Bagaimana mungkin konsep yang tidak pernah diimani oleh orang Yahudi tiba-tiba hadir di abad pertama, dan itu pun bukan di abad pertama, tiba-tiba diklaim bahwa ini bersandar kepada rahim Yahudi, lahir agama ini. Satu, dosa waris. Setelah dosa waris apa? Konsep Trinity. Coba tunjukin secara peradaban yang mengikuti Trinity. Bang Jibril udah tunjukkan tadi sejarahnya. Sekarang apa? Keselamatan dengan kematian. Coba tunjukin orang-orang Yahudi yang menerima ada keselamatan dengan tumbal manusia. Bahkan Tuhan sendiri jijik untuk penumpahan darah manusia. Itulah kenapa darah kurban hewan yang menghapus dosa itu pun bukan darahnya. Tetapi apa? Perbuatan itu yang menghapuskan. Amalan soleh. Tanya aja sama orang Yahudi.
Kenapa? Perjuangan mereka untuk memberikan hewan yang mereka ternakkan itu, pengorbanan itu, Habil dan Kabil itu awal muasal dia saling bunuh. Kenapa? Tuhan minta persembahan dari mereka. Upaya mereka itulah yang menebus dosa mereka. Nah, tapi dijungkir balikan oleh iman Kristen bahwa darah itu yang menebus. Darah itu yang mensucikan. Tahu tidak ajaran itu dari mana datang? Pagan. Dewara. Dosa diampuni dengan mengorbankan manusia-manusia suci. Itu bukan ajaran agama samawi. Bahkan saya bisa tunjukkan banyak ayat yang menunjukkan dalam kitab Perjanjian Lama. Tuhan jijik dengan penumpahan darah, bahkan dewa Molok lah yang dikutuk, ya, penyembah dewa Molok lah yang melakukan hal itu. Itu pagan. Bagaimana mungkin Tuhan yang mengaku mencintai manusia tiba-tiba mengorbankan manusia untuk dimatikan menebus dosa orang lain? Masuk nggak ke akal? Masuk nggak ke hati nurani itu? Enggak, nonsense. Ya, kecuali bagi mereka nggak apa-apa, silakan. Berarti kalian sesuai dengan bagaimana orang pagan yang membunuh perempuan-perempuan perawan untuk menebus dosa orang dan bayi-bayi mungil yang tidak berdosa untuk dijadikan tumbal. Inilah penumbalan. Dan lebih parahnya lagi, doktrin Kristen menjadi asbab. Bentar sedikit. Yesus yang tidak berdosa dijadikan berdosa. Keji seseorang, ya, keji nih, dengar ya, ini buat kamu Michael, coba kamu renungkan, terserah kamu tolak juga nggak apa-apa. Kalau Bang Jibril ini adalah seorang penjahat, dikatakan jahat, seorang yang memang harus dikutuk karena kejahatannya dikatakan terkutuk, itu nggak jahat loh. Kan itu fakta. Tapi dia nggak pernah berdosa, nggak pernah salah, terus dijadikan kutuk, dijadikan berdosa untuk menyelamatkan orang jahat. Ini Tuhan pro kepada penjahat tapi mengorbankan orang benar. Apakah betul Tuhan seperti itu? Renungkan aja itu secara moralitas. Mungkin teori double negatif kali ini. Jadi kalau bunuh orang dosa, bunuh Tuhan ngapus dosa. Gila. Sama tadi malam saya tanya sama Bu Rini ya. Dalam kitab 2 Samuel pasal 12 nomor 7 sampai 8, Tuhan mengambil istri orang diberikan kepada Daud. Di Imamat pasal 20 ayat 10, mereka yang berzina dia yang harus mati. Di dalam 10 hukum Taurat jangan menginginkan istri orang. Tapi giliran Tuhan yang ambil bini orang untuk Daud nggak masalah. Giliran Daud nenek moyang Tuhan yang berzina dia nggak dimatikan. Ini Tuhan gara-gara pengen jadi keturunan Daud jadi membiarkan dosa Daud deh. Kan mana bayangin. Ini kalau manusia nih rasis kok. Ini namanya tuh kayak bener Tuhan lu nepotisme gitu. Kayak mohon maaf ya, gue mentang-mentang anak gue dia salah, gue yang bantuin dia, gue tumbalin orang lain. Mentang-mentang dia saudara gue gitu. Ini Tuhan karena nenek moyang dia yang berbuat dosa Daud, nenek moyangnya ya, calon nenek moyang dia ya, ngambil bini orang, yang dibunuh anak hasil jinanya. Kayak gini-gini nih orang Kristen sadar gak sih gitu loh? Kepikiran gak sih sama kalian? Atau Tuhannya serba salah Uni? Nggak turun nggak dipercaya, turun dibunuh. Ini mesti gimana nih? Bang, mending Tuhankan saya deh, saya lebih punya ide yang lebih baik tau. Gini nih kalau aku Kirim Rasul. Enggak, iya, enggak, kalau itu kan Tuhan alam semesta memang melakukan hal itu untuk mengirim Rasul, mengirim manusia. Nah, banyak hikmah dari pengiriman Rasul. Ini kalau aku jadi, mohon maaf ya Michael, ini bukan menghina tapi ini ilustrasi. Inilah konsekuensi menuhankan manusia. Andai saya jadi kaki tangan Yesus atau jadi sekretaris Yesus ya, saya mau bikin satu proposal buat Yesus. Proposal untuk keselamatan seluruh alam yang tidak membuat ada drama kesedihan kematian yang keji dan tidak ada di situ pembantaian. Saya akan datang sebuah proposal. Saya bikin pertamanya, saya akan ngomong nih, saya presentasi sama dia nih, maaf ya, nih aku punya ide nih. Pertama, lu kan, ini kan karena aku akrab sama dia ya kan. Nggak mungkin dong aku kayak lord gitu kan, kita akrab. Lu kan mau mati nih di abad pertama demi, kan lu udah bikin tuh di kitab Taurat lu mau mati di abad pertama kan. Nah, lu mati di abad pertama tuh bakalan banyak orang berdosa loh. Yudas berdosa gara-gara lu, Romawi Yahudi harus jahat gara-gara memenuhi nubuatan yang lu, karena lu yang bikin, nggak mungkin nggak terjadi kan. Nah sekarang gini deh, mending lu pakai bikin pintu kemana saja kayak punya Doraemon, lu pergi balik ke zamannya Adam waktu dia makan buah pengetahuan baik dan buruk. Mending pada waktu itu lu disalib pada waktu itu, jadi anak cucu Adam nggak kena dosa waris, jadi Adam udah terampuni dosanya. Clear kan? Lu cuman tinggal jadi Adam waktu disalib aja minta tolong sama malaikat, disalib sama malaikat kayak apa kayak ceritanya gitu.
Jadi aman dunia, jadi nggak ada lagi tuh kematian di zaman Nuh, nggak ada lagi kematian di zaman Sodom Gomora. Cemerlang aku, serius itu akan aman dunia ini loh. Sayangnya aku nggak bukan asisten Yesus. Jadi kayak aku pikir apa aku lebih pintar dari Tuhan yang umat Kristen gitu? Masa dia harus datang di abad pertama sampai banyak korban jiwa? Mending di Adam pertama berbuat dosa aja kalau memang toh pengen banget gitu mati untuk menjadi hero untuk manusia gitu kan pengen banget tuh. Misalnya Tuhan kalau memang ingin banget lah jadi hero. Ya udah pas zaman Adam aja, nanti tuliskan di kitab suci. Orang juga akan tahu ceritanya. Saya lebih suka Glial sih daripada hero. Tapi gimana, Bang Michael, tanggapannya? Itulah ilustrasinya gitu. Oke. Ya Estetenias ini juga sangat disayangkan. Apalagi yang lafaz Allah itu dijadikan ular gitu. Padahal sebetulnya dasarnya di mana gitu? Nggak ada. 666 atau 666 ya. Dibolak-balik sama dia. Lucifer tuh. Ya. Kan kadang aneh gitu, kadang ngaco gitu. Michael, kamu tahu nggak tentang Lucifer menurut pendeta Esra Suruh? Boleh disapa dulu ini Bang Brams. Oh iya, sapa dulu. Ya Bang Brams 090 Kristen Muslim. Brams berisi pula, nggak ngomong pula lanjut. Mending kita berempat aja yuk, lebih seru tahu berempat doang. Kecilin aku. Lanjut. Nggak gini. Saya mau ngelurusin Bang Michael dulu deh. Dari tadi saya mau ngomong sama Jay sebenarnya soal ini. Kita lurusin dulu deh. Abang buang dogma abang buang ajaran abang. Saya juga kayak gitu. Boleh nggak Bang? Kita nggak pakai dogma Islam dan Kristen gitu maksudnya Bang Michael. Ya, lepaskan dogma dulu. Oke, jadi kita nggak bawa agama ya? Nggak bawa agama, nggak bawa kitab, nggak bawa kitab, nggak bawa ajaran, pokoknya nggak bawa semua. Kita ini pakai otak aja, pakai otak. Anggap kita nih bayi baru lahir berempat. Oke. Sekarang saya bikin premisnya. Tuhan itu mesti maha pencipta, mesti maha suci, mesti maha besar. Kalian berempat setuju? Kalian bertiga setuju nggak? Setuju. Oke. Secara definisi, maha besar itu kekal dan terikat besarnya. Secara definisi, maha suci itu besar dan secara etimologi, secara definisi, maha suci itu dia kekal sucinya dan terikat kesuciannya, nggak pernah sedetik pun kotor dan seterusnya. Maha pencipta itu secara definisi lagi maha kekal atau terikat penciptaannya, dia selalu bisa, jadi dia nggak cuma mencipta tapi dia bisa mengatur ciptaannya dan seterusnya. Kita setuju nggak di situ? Setuju. Yang namanya maha itu intinya tidak akan pernah mengingkari. Kalau dia besar dia nggak akan pernah menciut, mengecil dan menguning. Itu aja udah. Setuju ya, Bang Michael? Ya, oke. Oke. Berarti kita mesti pisahkan dengan yang namanya kodrat, yang namanya Tuhan, dan yang namanya ciptaan. Jadi sisanya selain Tuhan itu berarti ciptaan. Semua yang ada di dunia ini yang kita bisa lihat sampai universe pun yang expanding, yang bertambah. Makanya mungkin ini itu bukti dia maha pencipta karena ciptaannya akan selalu bertambah terus. Makanya universe ini expanding. Berarti kita bisa setuju kalau Tuhan itu terpisah dengan ciptaannya. Bisa setuju semua? Nah gimana? Ulang lagi. Ada kodratnya. Terpisah dengan Tuhan. Ada kodratnya. Ada kodrat Tuhan, ada kodrat ciptaan. Yang terkodrat itu hanya ciptaan. Tuhan yang mengkodratkan. Yes. Berarti terpisah. Tapi ya. Tuhan kata-katanya lebih ke dia mensifati dirinya. Yes. Setuju ya, Bang Fandi? Karena kalau pakai kata kodrat ke Tuhan aku nggak sepakat sih. Setuju. Berarti kalau kodrat ini saya analogikan gini Uni.
kalau kodratnya laki-laki, mau pakai rok, mau pakai makeup, mau dipotong itunya, mau dibikin kayak seperempuan mungkin pun dia nggak bisa jadi perempuan. Ya, Karena memang intinya, kodratnya udah laki-laki. Setuju. Ya, untuk makhluk ya. Tapi kalau untuk Allah, dia mensifati dirinya dan dia tidak akan mengingkari sifatnya. Kalau dia sudah mensifati dirinya dan ingkari, berarti dia adalah Tuhan yang pelin-pelan atau nggak konsisten. Nggak konsisten. Jadi kita setuju dulu dengan kodratnya ya. Kita mesti pisahkan nih. Kodrat itu hanya untuk makhluk, iya Pak. Setuju ya Bang Fandi? Oke, tapi- Setuju ya Bang? Nah, apa tuh? Apakah mungkin nih ya Jibril ya? Oke, ini saya nggak bahas yang lain. Apakah mungkin? Jadi kan semuanya mungkin ya bagi ya Tuhan gitu ya. Ini mantap nih Bang. Semuanya Masuk, mungkin. Hmm. Semuanya mungkin. Tapi Wait. apakah mungkin kodrat itu dia bisa langgar sendiri gitu? Nah, Jadi ini semuanya saya kan mungkin. baik. Ini saya analogikan nih Bang. Ini saya analogikan langsung. Kalau saya manusia, nih saya sebagai manusia, saya bilang saya manusia. Saya udah ngeluarin statement nih Bang. Saya ini manusia. Kalau saya bilang, kalau tiba-tiba saya berubah jadi anjing, Jangan anjing dong, kucing kek. ya oke. Kalau saya berubah, ya udah jadi anjing, nggak apa-apa. Kalau saya berubah jadi anjing, apakah saya sudah mengingkari statement pertama saya? Berarti saya udah nggak konsisten ya? Berarti nipu dong lu. Nah, berarti saya Bilang lu nipu. manusia, tiba-tiba lu jadi guguk. Berarti lu nipu. Emang lu bisa sih, karena lu punya kekuatan. Tapi nggak jelas Bisa. banget lu bilang lu Bisa. manusia, tapi tiba-tiba lu Iya. jadi dogi. Iya, itu yang saya maksud. Nah, Iya, bisa. bisa aja sih, cuman aneh Tapi lu, kok, katanya lu tapi kan, manusia. tapi kodratnya kan saya tuh, saya manusia. Saya mungkin bisa Ya, keanjing-anjingan, tapi saya kodratnya memang manusia gitu loh. Tapi lu nipu jadinya. Lu tipu gue, lu bilang Nah. manusia, tapi lu kan anjing-anjingan lu. Pelin-pelan. Dan gue betul. gak percaya sama lu lagi, gue gak percaya sama lu lagi. Karena besok-besok lu bilang lu manusia, tapi lu berubah jadi ular beludak. Gue gak percaya sama lu lagi lah. Gue gak mau temenan sama lu. Jadi saya manusia ke anjing-anjingan apa anjing ke manusia-manusiaan? Jadi bingung nanti, Iya. nggak konsisten. Ya kedua-duanya bisa dibalik. Mestinya saya stay dengan statement saya kalau saya manusia. Iya karena anjing itu kan sudah masuk kategori binatang. Iya kan binatang kan anjing. Kalau nanti Ya, dijurungkat ini komal ini nanti lo. Ya oke ganti ke kucing. Ganti ke kucing. Dinonaktif kan lagi mute. Oke, saya ganti kucing. Oke, saya ganti kucing. Gimana Bang Michael? Kurang ajar. Ini terlepas dari semuanya itu. Jadi saya mau tanya, di sini ada yang tahu kuantum nggak? Teori kuantum, yes. Kuantum apa nih? Kuantum physics Jadi atau? sifat kuantum, oke, kuantum biasa, yang nggak di komputer, yang nggak di apa-apa. Oke. Jadi sifat komputer ini melanggar hukum relativitasnya Einstein. Jadi Einstein sangat benci itu si kuantum itu. Karena apa yang dia langgar? Ruang dan waktu. Jadi kuantum itu tidak terbatas. Maksudnya tidak bisa dibatasi oleh itu gitu. Sehingga diaplikasikan ke dalam satu komputer. Jadi disebut komputer kuantum. Tapi Jadi abang tahu kan? kuantum ini- Tunggu. Tapi abang tahu kan kuantum itu ada 4. Ada 4 jenis kuantum. Ada wave, ada ombak kuantum yang duality. Habis itu ada quantum entanglement yang Oke, jarak. oke. Habis itu superpositions, itu yang partikel berubah. Habis itu yang keempat uncertainty principles. Oke. Yang nggak Kenapa pasti. jauh-jauh pakai kuantum sih bang? Kenapa sih kalau makhluk ini berubah-ubah gini loh? Michael, gue sebagai emak-emak itu bisa nggak konsisten loh. Hari ini gue ketawa Ya, iya, makanya dua. itu. Bentar, ini masuk ke ranah ini belum, psikologis nih, belum. bentar. Ini belum. Kalau kita bicara tentang kuantum itu yang pertama sekali dia tidak punya kehendak pribadi, dia tidak punya statement klaim tentang dirinya, itu dulu ya, itu dulu. Kemudian kalau kita bicara coba makhluk hidup aja deh yang punya kehendak dan punya statementan terhadap dirinya. Ini saya emak-emak aja ya, emak-emak yang lagi datang bulan ya.
Itu kalau seandainya hari ini saya tertawa, terus tiba-tiba sepersekian detik saya menangis, itu saya digelari sebagai bipolar loh. Dan itu gangguan psikologis. Nah, kalau kamu bicara kuantum, apapun lah kayak air yang bisa masuk freezer terus berubah, atau apapun lah yang melanggar kodratnya, bla bla segala macam. Oke, itu sesuatu yang kalau kita bicara itu kan bukan entitas yang memiliki kehendak, entitas yang memiliki sifat-sifat seperti yang dia sebutkan, seperti dia maha pengasih. Kenapa? Pengklaiman ini yang harus kita pegang. Contoh kayak Tuhan dibilang, saya tuh pengasih dan penyayang. Tapi karena dia itu tadi bilang di awal manusia, tiba-tiba jadi di awal dia bilang dia Tuhan terus jadi manusia, saya nggak percaya ketika dia bilang dia pengasih penyayang, karena suatu saat dia bisa berubah. Karena dia pernah melanggar kata-katanya sendiri. Dia mengatakan bahwa saya Tuhan, tiba-tiba dia jadi manusia. Oke, lu pernah mengkhianati gue nih Tuhan. Lu bilang lu Tuhan, tapi tiba-tiba lu jadi manusia di abad pertama. Gue denger lagi nih cerita tentang lu, kalau lu tuh maha pengasih maha penyayang. Oh iya, tiba-tiba dia bilang gue pengasih. Tapi karena dia pernah melanggar, gue tidak akan percaya full 100% kalau dia bakalan betul-betul pengasih dan penyayang. Dia bakalan bisa ngepatahin kepala gue suka-suka dia gitu loh. Nah, dan ini namanya apa? Lu pengen diyakini sama manusia, tapi lu sendiri membuat orang gak percaya sama lu. Ini pelanggaran bukan, sebenarnya nggak. Ngapain jauh-jauh bawa kuantum yang melanggar hukum relativitas? Hukum itu dibuat oleh manusia. Hukum itu manusia yang buat loh. Kalau itu pun terlanggar karena ketidakmampuan manusia untuk menebak apa yang akan terjadi ke depan. Karena ilmu pengetahuan itu dinamis. Semakin lama semakin berkembang. Teori itu apalagi bisa digagalkan kalau ada teori baru. Tuhan kan maha kuasa. Masa nggak bisa jadi segalanya? Bisa kan dia jadi Iya, segalanya? makanya Tunggu. Itu biar gue yang jawab. Iya, Bang Jubil nanti. Tuhan bisa jadi apa aja. Itu sebenarnya kalau Tuhan saya bisa jadi apa aja, saya nggak mau punya Tuhan seperti itu. Iya. Kenapa? Karena dia bisa menjadi iblis. Karena Tuhan, saya nggak mau Tuhan saya bisa jadi iblis, dan saya nggak mau Tuhan saya bisa jadi tai kucing. Besok saya keluar rumah nginjek tai kucing, saya takut itu Tuhannya orang. Saya nggak mau punya Tuhan bisa jadi apa aja. Sesimpel itu aja. Nah, itu dari pribadi Bang Jibril. Tapi kalau kita pribadi kalau yang aku tangkap dari Michael ini bilang gini, ya dia kan Tuhan, dia bisa melakukan apapun. Nah, itu dia Michael. Kalau Tuhan suka-sukanya akan ada pembenaran-pembenaran dari hal yang tidak masuk akal, seperti dihamilinya perempuan karena Tuhan. Karena itu suka-suka Tuhan. Makanya ada seperti buffet atau seorang perempuan di luar negeri yang aku dihamili Yesus. Kenapa? Karena paradigma Tuhan bisa apa aja. Enggak, atau tapi tadi tunggu. Tapi tadi nabrak mahanya nggak sih? Ya itu sudah pasti Bang melanggar, karena dia kan pakai teori kuantum tuh yang melanggar aturan. Kalau dia pernah masuk bumi, berarti dia hilang, Dia udah gugur maha besarnya. Gugur maha besarnya, dia mengecil. Atau habis gini, itu Bang, jadi manusia atau jadi kotoran atau jadi iblis, hilang kemahasucian. Iya. Namanya maha itu sifatnya tetap tidak berubah, kekal atau kayak mana? Kekal dan terikat. Konsisten lah gitu. Kekal dan terikat. Maha itu secara definisi, coba di KBBI. Maha itu artinya kekal dan mengikat. Iya, jadi kalian yang di bawah nggak usah so-soan ini deh, jaga mulut. Gus Bahas sendiri bilang loh, kadang diskusi lintas agama itu harus menggunakan kata-kata yang menampar akal. Jadi kalau kalian bilang jaga mulut, kalian nggak usah nonton di sini, pergi kalian dari sini. Dengar ya, saya katakan itu kenyataan. Bu V bilang dia dihamili oleh Yesus, itu fakta. Kalian kalau nggak suka dengan cara diskusi saya nggak usah nonton. Makanya kalau jadi manusia jangan berubah jadi Iya, nggak bayangkan ya kalau seandainya ada Tuhan yang bisa berubah jadi kotoran, kita kan hati-hati nginjak kotoran loh. Makanya ada yang penyembah kotoran. Ingat nggak ada yang menyembah sapi? Ingat nggak kenapa? Sapi itu dikatakan sebagai tunggangan dewa. Dia nyembah sapi. Kalian bayangin seandainya Tuhan jadi dipercaya pernah berubah menjadi api, maka wajarlah pada akhirnya ada yang nyembah api, karena Tuhan pernah berubah jadi api di iman orang Kristen dulu. Jadi kalau ada yang menyembah api sekarang, dia nggak salah. Sama seperti ada yang menyembah manusia Yesus sekarang, dia nggak salah. Karena orang dulu pernah menyembah api, karena memang kata orang Kristen Tuhan pernah berubah jadi api dulu. Jadi mereka tuh tidak salah loh. Sama seperti orang sekarang menyembah manusia Yesus, karena Tuhan pernah jadi manusia. Itu dia, kalau Tuhan bisa berubah menjadi apapun. Jadi bukan kita mengatur Tuhan, kita tidak mengatur Tuhan.
Kita tidak mengatur Tuhan, tapi kita sedang menjelaskan Tuhan seperti yang Tuhan katakan. Jangan kalian merendahkan Tuhan dengan membuat Tuhan dalam otak kalian, melemparkannya ke depan publik, lalu mengatakan itu adalah Tuhan. Tidak pernah ada yang berkata, coba cari dalam kitab kalian satupun. Ada nggak Tuhan bilang dia akan berubah jadi manusia, berubah jadi api? Bang Jibril sudah bisukan, aku sudah blokir. Lanjut. Ya, gimana, Bang Michael? Oke. Ini kita lepas lagi nih. Ini saya ingetin lagi nih. Ini kita lepas lagi nih agama kita masing-masing. Yes. Oke. Jadi alam itu kan diciptakan oleh Tuhan. Yes. Maka alam itu adalah kekuatan Tuhan Yes. sebagai bentuk peringatan. Kalau Yes. aku kata-kata Pada manusia. kekuatan itu kayaknya coba benar-benar Energi. Ini terlepas dari Energi atau power sama aja. Ya, Terus? oke lah. Iya. Jadi itu kan bentuk kuasanya ya, dari Betul. alam itu. Betul. Oke. Sekarang saya langsung sambungkan lagi ke Nuh ya. Oke, ini kita masuk ke ranah agama. Masuk lagi. Oke. Alam dia gunakan untuk menyapu bersih umat manusia yang tidak taat kepadanya dengan air bah. Yes, sepakat. Lokal ya. Oke. Ya, oke. Kita keluar lagi dari agama ke sains. Jadi yang saya katakan tadi, kuantum itu adalah bagian dari kekuatan Tuhan. Karena itu adalah bagian dari kekuatannya gitu, kuasanya gitu. Jadi itu adalah bukti gitu. Bagaimana alam ini bekerja. Bagaimana Tuhan bekerja melalui alam-alam ini gitu. Alam kuantum, entah molekul atau lain sebagainya, atau yang membentuk materi dan segala macam itu, atau bahkan ada antimateri gitu kan. Entar bang. Dan ini Saya yang saya agak maksud risih, sebetulnya. bang Michael. Saya agak risih kalau Tuhan bekerja. Risih saya. Lanjut. Oh ya, oke. Saya udah dapat poinnya. Apa maksudnya? Saya udah dapat poinnya. Boleh saya potek-potek, Bang? Oke, boleh. Kayak yang tadi saya bilang, kuantum itu ada empat bagian. Wave atau ombak. Kuantum ombak itu atau duality, itu particles, elektron, protons dan segala macam deh itu. Itu yang nomor satu. Yang nomor dua itu quantum entanglement. Itu ada dua partikel saling mengikat dan seterusnya, itu membuat state dan seterusnya, itu nomor dua. Yang ketiga itu superpositions. Itu partikel itu bisa exist di multiple location simultaneously. Jadi satu partikel itu bisa ada di 2, 3, 4, 5, 6 posisi secara simultaneously. Itu yang nomor 3. Itu mungkin abang mau mengkaitkan Tuhan di quantum nomor 3 superpositions. Tapi itu nggak pasti, nggak jelas. Dan yang nomor 4 itu namanya uncertainty principles. Ada partikel-partikel yang masih tidak bisa diketahui oleh ilmuwan manapun posisinya di waktu di manapun. Di sini justru dari 4 teori kuantum ini, justru yang nomor 3, nomor 4 ini membuktikan bahwa Tuhan itu nggak akan masuk ke dalam ciptaannya. Kenapa? Karena masih ada uncertainty principles. Karena masih ada prinsip-prinsip yang nggak kita ketahui atau yang makhluknya nggak ketahui. Jadi kalau abang mau mengikat Tuhan itu justru di superpositions, oh enggak, di uncertainty principles justru membuktikan bahwa Tuhan itu nggak bisa masuk ke sini. Justru itu makanya kalau abang tadi kalau abang udah belajar sampai sini, mestinya abang tahu anti God atau God particles. Ada partikel di mana itu memang udah ilmuwan tuh udah mentok sampai bilang, oh ini partikel Tuhan, kita nggak bisa tahu ini. Jadi kalau sampai partikelnya aja nggak bisa diketahui di ini di itu makanya jelas ayat Al-Quran yang bilang, nih masuk lagi ke agama, laisa kamislin syai'un.
Tuhan itu tidak setara dengan makhluknya, tidak berbentuk sama seperti makhluknya. Jelas, justru malah abang justru malah memperkuat dalil Al-Quran narasinya. Gimana bang? Oke, sip. Lanjut. Tapi Michael ini nggak bang, maksudnya dari tadi yang disampaikan Bang Jibril itu, Michael kira-kira lu ada yang lu bisa tangkap, lu terima atau lu pertimbangkan nggak sih? Ya ada yang bisa jelas saya tangkap. Masya Allah. Apalagi yang tadi rahasia umum, kemudian sampai sejarahnya, ya itu saya tangkap. Oh ya, boleh nanya nggak Michael, menurut lu cara diskusi kita sama Bang Jibril, maksud lu nyaman nggak? Maksudnya kita nggak mau juga kayak... Ya itu dari persona Oten gitu. Sekali lagi kan kalian berpengaruh. Ya dari Oten itu kan. Alhamdulillah dia lu paham. Ngaruh gitu. Jadi Masya Allah ya. Oten yang betul itu berdiskusi. Dia pakai Oten. Ya sambil nalar gitu. Tapi udah lama nonton Bang Jibril nggak? Udah lama lihat kita diskusi nggak, Michael? Ya. Apa gimana? Maksudnya udah lama lihat Bang Jibril nggak? Udah pernah nonton Bang Jibril sama ini pas diskusi sama Uni atau gimana gitu? Ya, atau baru ini? Ya, ya saya udah lama gitu. Apalagi perhatiin Bang Zuma kan, apalagi Jibril kan. Sebenarnya saya juga udah lama gitu perhatikan kalian gitu kan. Saya juga mempelajari itu. Gitu. Tapi bagaimanapun di sini saya tegaskan bahwa sebetulnya iman itu sesuatu yang koherensi, sesuatu yang nggak bisa retak gitu. Pada dasarnya seperti itu. Iman Tapi itu sesuatu yang koheren dengan ya. Bentar. koherensi. Bentar. Maaf bang, saya mesti nggak setuju di situ. Maaf Uni. Iya. Uni, saya mesti sanggah itu. Gini bang Michael, daripada saya menjawabnya dengan penjelasan yang nanti abang makin nggak paham. Saya analogikan aja bang. Kalau saya punya anak sekarang, dia bayi, habis itu dia lahir, habis itu dia 8 bulan, 9 bulan dia jalan kaki, habis itu setahun 2 tahun, di umur 3 tahun saya kasih dia sebuah buku yang namanya Harry Potter. Saya bilang ini kamu imani. Ini kamu imani bahwa benar ada utusan yang namanya Harry Potter. Dia sekolah di Hogwarts. Kalau dia ke London di peron 93/4 kalian akan masuk Hogwarts dan seterusnya. Abang tahu nggak, sampai umur 18, sampai umur 19, sampai umur 20, dan sekarang umur abang umur berapa? 17. 17. Malah muda saya. 23. Nah, sampai umur 23, kalau dia berpikiran sama seperti abang, iman saya tidak akan goyah, saya nggak akan keluar dari buku Harry Potter ini, dia sampai mati akan percaya bahwa Hogwarts itu ada. Dan kalau dia tabrak peron 93/4, dia akan ke Hogwarts, dan ada yang namanya Slytherin dan segala macam. Tapi itu makanya tadi statement saya, kita lahir dalam kekafiran, itu bukan salah kita, tapi kalau kita mati dalam kekafiran, itu total salah kita. Kenapa? Karena nanti di ujung harinya, begitu kita ketemu Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya, kalau sampai kita salah sembah, dia akan bertanya, untuk apa gue ngasih lo akal kalau lo nggak pakai? Itu kenapa gue bedain kan kita dengan hewan itu bedanya apa? Itu akal. Dan itu masuk dalam ilmu psikologi perkembangan anak, Michael. Menariknya ternyata kalau kita lihat ya, urutan psikologi perkembangan anak itu, pertama itu mereka tuh belajar nama dulu tuh. Kayak mereka akan belajar manggil mama, papa. Di situ mereka masih terdoktrin. Mereka harus percaya bahwa laki-laki yang di depan dia itu, yang gendong dia tiap hari, itu adalah papa. Itu doktrin. Dan itu konsensus yang menyatakan bahwa itu harus dipanggil papa. Kesepakatan kita bersama mengatakan dia harus dipanggil papa. Gitu. Terus kemudian ini diajarin manggil mama. Maka nanti ketika dia udah mulai umur 7 tahun, setelah itu dia mulai berpikir, dia nggak akan pernah berpikir ini papa gue nggak ya, nggak ada anak kecil begitu. Tetap kita sampai umur aku 37 sekarang pun aku akan bilang itu tetap papaku. Aku nggak akan pernah, ini kita masih terdoktrin nih. Tapi kalau terkait tentang Tuhan, karena ini berkaitan dengan faktor keselamatan setelah kematian, maka kita di sini akan muncul
kehendak sendiri untuk mencari tahu, bener nggak ini yang gue sembah ini Tuhan beneran. Mulailah critical thinking itu terbangun, dan ini bener nggak sih kitab suci? Dan itu kenapa dalam Islam itu ternyata Masya Allahnya relate ya. Itu kenapa yang dikenakan hukum dosa dan pahala itu adalah mereka yang sudah balik. Jadi ketika lu masih belum balik, lu nggak dikenai dosa. Lu salah tetap nggak dikenai dosa. Anak kecil kalau membunuh itu nggak dikenai dosa. Karena dia tidak memiliki niat kejahatan gitu loh. Karena akan dibebankan kepada orang tuanya. Karena orang tuanya tidak mampu mendidik dia dengan baik dan benar. Yang berdosa adalah orang tuanya karena tidak mampu mendidik anaknya baik dan benar. Bukan berarti menanggung dosa dia loh ya. Bukan. Bukan nanggung dosa. Tapi anaknya berbuat seperti itu karena orang tuanya gagal. Nah nanti ketika dia sudah balik dan berakal, dia sudah tahu mana baik mana buruk, keinginan dia membunuh itulah yang akan dihukum. Maka dengan perilaku itu tadi baru dia dikatakan jahat. Kalau masih sekedar keinginan, Allah tidak mengatakan itu sebagai perbuatan jahat karena itu masih ada di dalam keinginan. Tapi ketika sudah diimplementasikan, itu baru perbuatan jahat. Inilah Islam. Setiap hukum Islam itu relate dengan perkembangan kita, psikologi kita. Jadi ketika lu umur sekarang 23, 27, berapa kayak umur lu terserah, sedang ada dalam masa pencarian nih. Bener nggak sih ini Tuhan? Seperti yoga, seperti Bang J itu. Kenapa kalian di usia muda kalian akhirnya bener nggak sih ini Tuhan saya? Nah, ketika saat itu Anda sudah menemukan, oh iya ya definisi Tuhan itu begini, tapi ketolak ya sama akal. Ya udah, berarti kalian yang memilih untuk sesat. Makanya kalian dikatakan berdosa karena kalian memilih untuk sesat. Begitu juga dengan make sense juga ya, udah tahu benar, udah ada pembuktiannya tapi ditolak, ya udah lunya yang nggak mau. Itu kenapa neraka dan surga itu, neraka tempat paling mengerikan untuk hukuman, surga tempat terindah, ya itu tadi. Karena kalian yang memilih sendiri atas kehendak sendiri, bukan karena Tuhan yang atur kalian begitu. Tidak, karena Allah dalam Al-Quran mengatakan Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu yang merubahnya. Gitu. Ini semua ilmu Islam itu, Michael, bisa dijelaskan menggunakan ilmu psikologi, naturnya manusia, ilmu apa tadi kuantum pun kalau kita mau bahas gitu ya, akan mensupport kebenaran Al-Quran. Tapi secara sejarah, kenapa Bible selalu menjadi musuh bagi para ilmuwan? Hipatia yang menjadi korban dari keegoan orang beragama Kristen, Galileo menjadi korban keegoan, berapa juta jiwa yang menjadi keegoan umat beragama karena bertentangan dengan kitab suci dikatakan bidat, mereka diinkuisisi berapa juta itu. Coba ada tidak dalam Islam yang menjadi korban seperti itu? Justru di abad cemerlangnya Islam muncul itu Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, Ibnu Rus, mereka justru menggunakan Al-Quran untuk menggali ilmu pengetahuan. Begitu, brother. Nah, jadi kalau seandainya secara sejarah kita bisa buktikan Al-Quran benar, secara ilmu antropologi bisa kita buktikan Al-Quran benar, psikologi juga, apa sih alasan kalian menolak kebenaran Al-Quran gitu? Ya itu tadi, ego, faktor keluarga, faktor kebencian. Ya, oke. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Oke, memang benar. Logika diperlukan untuk memahami maksud Tuhan, betul. Tapi itu kan kita dasari gitu dengan iman gitu kan, sehingga logika kita menjadi benar. Itu kan logisnya seperti itu. Jadi logika hanya diperlukan untuk memimpin proses proposisi supaya ada kesimpulan gitu. Ya kesimpulannya ini. Ya kan seperti itu. Tapi jangan lupa kita dasari itu dengan iman gitu. Ya, kita analogikan seperti ini. Cor itu memang dasar, tapi ada lagi dasarnya gitu, tanah gitu kan. Jadi kan analoginya seperti itu. Iman menurut lo apa sih, Michael? Enggak, izin Bang. Enggak, jangan, bukan, tunggu bentar, itu udah terbalik-balik Bang. Jangan iman dulu baru abang nyari ilmu untuk pembenaran iman abang. Oke. Jangan terbalik-balik. Waktu kecil itu tadi saya udah analogin loh.
Waktu kecil kita dikasih Harry Potter, kita akan mengimani terus sampai kita umur 17, 18, 19, 20. Begitu kita udah akal, begitu ada akal, kita udah berkembang, begitu kita udah sekolah, begitu kita udah belajar sejarah, begitu kita udah pelajari, ini otak kita udah kebuka, kita bisa berpikir sendiri. Kita udah bisa membedakan yang mana yang baik, yang mana yang benar, yang mana yang jahat, yang mana yang nggak benar, dan seterusnya. Di situ kita udah punya otak. Kita udah punya akal. Berarti udah kebalik tuh Bang. Udah akal dulu baru imani. Nggak bisa imani dulu baru membenarkan akal kita. Membenarkan iman dengan akal gitu loh. Karena kalau sekarang sekarang nih, kalau saya memenuhankan mouse di komputer saya bisa cari dalilnya dari internet dari manapun atas otak saya yang ada akal ya. Saya bisa membenarkan kalau mouse ini Tuhan saya. Iya. Dia akan hidup setelah saya mati. Dia bisa di-charge. Dia immortal. Dia nggak berumur. Dia nggak tidur. Dia nggak ini nggak itu. Itu pembenaran iman saya. Iman saya yang keliru, lalu saya benarkan dengan akal saya. Nggak, jangan terbalik Bang, jangan begitu, jangan iman dulu baru benarkan dengan akal dulu baru iman, gitu, jangan terbalik-balik. Saya rasa Bang Jip, Bang Mikel ini. Oke. Saya analogikan seperti ini. Dosa itu sebetulnya dari mana sih? Hasil perbuatan, ini saya hasil jelaskan. pelanggaran. Oke. Dosa itu asalnya dari ketidaktahuan manusia. Oh, wait. Waduh, bahaya. Wait. Nggak apa-apa. Oke. Itu menurut kamu nggak apa-apa. Oke. Lanjut Ya. dulu. Oke. Nanti kita, Pak, nggak apa-apa. Lanjut. Ini saya lanjut nanti lagi ya. Ini saya ada urusan sedikit. Oke. Oke. Aduh, kita tunggu lu ya, Michael. Kayaknya seru banget nih, ini Michael. Ini keren banget udah nih. kentang. Nanti kita sambung lagi serius. Tapi Oke. kentang banget ini, sumpah. Itu kan. Ya udah, kita tunggu Bang Michael ya. Kita Kita tunggu ya. kentang banget. Ya. Kita tunggu Bang Michael, kita tunggu. Ini Kita lanjut tunggu lagi dulu ya. Michael ya. Nanti. Enggak, ke Michael jangan bilang kabur guys. Dia juga ada kepentingan, dia Ya, juga ada aktivitas lah. Kita hargai beliau ya. Beliau sudah Oke, bilang terima mau kasih. kembali. Beliau sudah bilang mau kembali. Ini urgent ini. Siap. Keren banget nih Bro Michael ya. Salam kenal ya, salam hormat, respect. Duh, nggak bisa. Kalau nggak tahu justru nggak dimaklumi sama Allah, nggak dosa. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bang Jip, tadi ini analoginya soal iman itu kan ada di pondasi. Nah, kawan-kawan Kristen kita ini aku tengok mereka melihat pondasinya, tapi dasar pondasinya itu mereka nggak lihat. Nggak ada, bukan nggak lihat. Mereka nggak punya. Dia lupa dasar pondasinya itu Nggak dia punya. lupa. Bukan lupa, memang nggak punya, Fandi. Memang nggak ada dasarnya. Maksudnya gini, lu mau bikin pondasi tapi lu nggak punya batu. Lu sebenarnya pondasi kosong, pondasi yang angan-angan dan cita-cita gitu. Ya, Yoga, si Yoga mau ngomong apa Yoga? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Woi. Woi Yoga. Halah kita. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Apa? Ngomong sama Bang Jibril coba. Kok nasihatin lah Bang Jibril. Yoga juga. Iya, kita udah lama loh yoga Iya. nggak ngobrol. Terakhir kita ngobrol, terakhir kita ngobrol. Inilah salah satu orang yang memualafkan aku, yang menuntut aku. Iya, terakhir kita ngobrol-ngobrol pindah. Yoga, kau nasihati dia ya, walaupun kau dibantunya melafazkan kalam-kalam itu kan, tapi kau nasihatilah dia. Dia nggak setia kali loh sama cewek. Kau kan setia, Dek. Coba kau nasihati dia, Dek. Nggak. Sebelum itu yoga. Saya dari hati yang paling dalam bisa minta bisa request nggak? Bisa request nggak? Bisa minta sesuatu. Ya nggak bisa lah kalau minta Ulan Jamilah. Enggak. Kamu udah bisa Al-Fatihah kan? Ya udahlah. Udah bisa, alhamdulillah. Kamu udah bisa ini Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Udah. Waduh. Udah hafal? Udah. Habis itu Anas? Bang, al-alak aja Abang ambil. Aku ambil Anas, Abang al-alak gantian. Jangan semua Bang borong semua pahalanya. Anas? Belum. Yuk
Bisa mau nggak? Bang Jibril, gini yoga dengar ya. Kau jangan kasih kesempatan orang lain dapat pahala besar, biarkan kami dapat pahala besar. Jadi gini yoga. Biar Bang Jibril yang ngajari kau surah Al-Anas, aku ngajari kau surah Al-Alaq. Soalnya tiap hari kau baca kami dapat pahala terus. Kau belajar sama Bang Jibril surah Al-Anas, aku yang ngajari kau Al-Alaq ya. Kemarin itu yoga bilang dia udah Al-Fatihah, gue langsung pas Ih, lagi banget gue. ya. Ya gitu, Bang Jibril setiap pengen yoga sholat tuh dia dapat. pengen kemaruk pahala dia Tapi aku pengen belum ngajarin sholat loh, kau. Bang. Aku baru sunat. Iya nggak apa-apa.